Kaisar Pedang yang mengejutkan. Bab 1371 langkah ke-6. Badai sudah berakhir. Setelah Tuan Xingchen menggunakan jurus paling kuat dalam teknik bintang 9 surga, dia sudah mengeluarkan darah dari semua lubangnya, ekspresinya pucat, dan dia tidak lagi memiliki kekuatan spiritual di tubuhnya. Meskipun pembunuhan 9.000 bintang sangat kuat, Tuan Xingchen belum dapat mengintegrasikannya sepenuhnya, sehingga jika digunakan secara paksa sekarang, itu akan menghabiskan banyak uang untuk dirinya sendiri. 9.000 lightsaber meledak ke arah Lin Bai seperti tetesan air hujan. Dalam perjalanannya, pedang cahaya ini menghancurkan kehampaan dan menghancurkan langit, langit dan bumi menjadi gelap, dan semua makhluk hidup kehilangan warnanya. Lin Bai dengan cepat menggunakan metode pertahanannya, memadatkan seluruh energi spiritualnya untuk membungkus dirinya. Pada saat yang sama, teknik pedang yang kuat dilepaskan dari tangan Lin Bai. Dongfang Bai, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa menghindari gerakanku kali ini. Hahaha. Tuan Xingchen membuat gerakan putus asa dan menggunakan pembunuhan 9.000 bintang. Dia berharap tidak ada prajurit alam Feitian yang bisa melawan, jadi dia aku tertawa liar. Gu Jianyun dan Sue King sama-sama tampak ngeri. Mereka melihat jangkauan serangan dari 9.000 pembunuh bintang telah mengepung Lin Bai. Tidak mungkin bagi Lin Bai untuk melarikan diri. Pada saat ini, hati sanubari semua orang tegang. Melarikan diri. Aku tidak akan melarikan diri kali ini. Tuan Xingchen, jika kamu berhasil menembus konsep Steri ke tahap tengah, aku pasti akan dikalahkan olehmu hari ini. Tetapi sekarang kamu memiliki kekuatan delusi dari tahap awal konsep berbintang. Kalahkan aku. Mata Lin Bai berkilat, dan ekspresi dingin muncul di wajahnya. Aliran kekuatan spiritual menyebar dari tubuh Lin Bai dan berkumpul di ujung pedang. Segera, Lin Bai menggerakkan ujung pedangnya, dan kekuatan pedang besar menyebar, menutupi 9.000 pembunuhan bintang. Mengikuti setiap gerakan teknik pedang Lin Bai, kekuatan serangan dari 9.000 pembunuh bintang ini benar-benar mulai berenang bersama dengan ujung pedang Lin Bai. Seolah-olah ujung pedang iblis mendorong 9.000 bintang untuk membunuh. Hah! Zhang Jianxing, penerus pedang iblis, terkejut dan menatap Lin Bai dengan bingung. Tidak hanya Zhang Jianxing, tetapi juga para prajurit di kota Zijin terkejut saat ini. Apa yang terjadi? Mengapa saya merasa bahwa Dongfang Bai mempengaruhi serangan Tuan Muda Xingchen? Tidak, 3.000 pembunuh bintang yang menyerang Dongfang Bai telah mengubah jalur mereka. Apa yang terjadi? Pada saat ini, seluruh Zijin City sedang menyaksikan pertempuran tersebut. Semua prajurit menemukan pemandangan yang mengejutkan. Pembunuh 9.000 bintang, yang awalnya menyerang Lin Bai dengan momentum besar kini mengikuti keterampilan pedang Lin Bai. Setelah terbang mengelilingi Lin Bai dalam lingkaran, 9.000 lightsaber tiba-tiba menyerang Master Xingchen. Tuan Muda Xingchen tercengang saat ini dan memandang Lin Bai dengan tercengang, bagaimana ini mungkin? Bagaimana Anda bisa mengubah jalur serangan pembunuh 9.000 bintang? Di kota emas ungu, mata Gui Jing bersinar, dia menatap Bao Song, dan berkata dengan ringan dia bertanya, apakah ini perebutan kekuasaan? Bao Song mengangguk dengan sungguh-sungguh, iya, ini memang perebutan kekuasaan, tetapi juga berisi gerakan dan keterampilan pedang yang sangat kuat. Kekuatan perebutan Dongfang Bai mungkin sudah berakhir. Dia telah mengembangkan konsepsi artistiknya ke tingkat yang sangat dalam, dan dia juga mempelajari teknik pedang yang kuat. Gui Jing berkata dengan ringan, sungguh pemuda yang menakutkan. Saya tidak menyangka Dongfang Bai mampu memahaminya setinggi itu. Teknik pedang tingkat di usia yang sangat muda. Rebut kekuatan, bahkan aku tidak bisa melakukannya. Merebut kekuatan adalah kompetisi dalam konsepsi artistik. Seorang pejuang yang telah berlatih seni bela diri untuk merebut kekuasaan dapat menggunakan seni bela diri tersebut untuk memindahkan serangan lawan ke tempat lain. Dengan kata lain, metode serangan ini seperti menggunakan kekuatan untuk menyerang. Lin Bai menggunakan teknik pedangnya, dan ujung pedangnya menarik 9.000 bintang untuk membunuh. Setelah 9.000 lightsaber berputar di sekitar Lin Bai, dia mendorong ke depan dengan ujung pedang Lin Bai. Badai sudah berakhir. Lautan darah berguncang dan badai sudah berakhir. Jurus ke-6 teknik pedang Wuming adalah menggunakan kekuatan untuk bertarung. Lin Bai mengacungkan pedangnya, dan pembunuh 9.000 bintang, yang awalnya menyerang Lin Bai semuanya bergegas menuju Master Xingchen. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin Anda bisa menarik 9.000 pembunuh bintang yang saya gunakan? Tuan Xingchen tampak tidak percaya, dan dia berteriak dengan gila. Pembunuh 9.000 bintang ditarik oleh pedang Lin Bai dan menyerang Tuan Muda Xingchen. Gemuruh. Lightsaber menghantam tubuh Tuan Star seperti memotong matahari, bulan dan bintang. Puff, puff. Tubuh Tuan Xingchen segera terbang mundur, dan dia muntah darah. Dan serangan lightsaber ini belum berhenti dan terus mendatangkan malapetaka pada tubuh Tuan Muda Xingchen. Tidak bagus. Jika ini terus berlanjut, Tuan Muda Xingchen akan terbunuh oleh pembunuhan 9.000 bintang yang telah dia keluarkan.
Para pejuang di Kota Emas Ungu melihat bahwa Tuan Muda Xing Chen tidak berdaya di tengah pembunuhan 9.000 bintang. Tiba-tiba dia berseru. Dia terbunuh oleh seni bela diri yang dia gunakan. Jika ini menyebar, Kota Bintang 7 Dinasti Beihan mungkin akan menjadi terkenal. Pada saat ini, di panggung tontonan, wajah lama Dong Qian terkejut, dan dia segera mengambil langkah maju dan menghilang ke Kota Emas Ungu. Penguasa Kota Zijin, Gui Jing, Bao Song, Yu Yihu dan bos besar lainnya bahkan tidak bereaksi. Dong Qian telah tiba di pegunungan Yechou. Setelah Dong Qian tiba, dia meninju ke udara dan langsung menghancurkan 9.000 pembunuh bintang dengan kekuatan menghancurkan dunia. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil Tuan Muda Xing Chen yang telah dipotong-potong oleh lightsaber. Lin Bai tertegun dan menatap Dong Qian di atas awan. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Jika Dong Qian tidak tiba-tiba datang untuk menyelamatkan, Master Bintang akan mati di antara 9.000 bintang. Anda bisa menyelamatkan Tuan Xing Chen, tinggalkan saja gelangnya. Lin Bai berkata dengan dingin. Dong Qian mengulurkan tangan dan melepas gelang Tuan Muda Xing Chen, melemparkannya ke Lin Bai, lalu pergi ke udara. Puff! Setelah diselamatkan oleh Dong Qian, Tuan Xing Chen memuntahkan beberapa suap darah, menatap Lin Bai dengan mata tajam, dan meraung, Dong Fang Bai, aku akan membunuhmu. Tepat setelah mengatakan ini, Xing Chen penglihatan Tuan Muda menjadi gelap dan dia pingsan. Dong Qian mendukung Tuan Muda Xing Chen, menatap Lin Bai, dan berkata dengan tenang, saya melakukan ini demi kebaikan Anda sendiri. Jika Tuan Muda Xing Chen mati di tangan Anda hari ini, saya khawatir pria dari Kota Bintang 7 tidak akan membiarkannya pergilah. Pertempuran ini untukmu. Tuan Xing Chen telah kalah. Dong Qian berkata kepada Lin Bai dengan arogan. Lin Bai mencibir di dalam hatinya dan berkata dengan ringan, jadi, saya masih ingin berterima kasih kepada senior Dong Qian. Dong Qian memelototi Lin Bai dengan marah. Dia juga mendengar ketidakpuasan dalam kata-kata Lin Bai, dan juga tanpa banyak keterikatan dengan Lin Bai, dia membawa Tuan Xing Chen langsung kembali ke kota Zijin. Saat Gui Jing melihat kemunculan Dong Qian, dia langsung terkekeh dan berkata, haha, Dong Qian ini begitu bergairah dengan cintanya. Jika dia melangkah lebih lambat, Tuan Xing Chen pasti akan mati di tangan Dong Fang Bai. Kata Bao Song dengan sebuah senyuman. Tidak, bukan itu masalahnya. Nah, mulai dari 20 tahun yang lalu, setelah Lin Duo bertarung melawan 18 jenius muda tingkat master dengan satu pedang dan satu orang di konferensi perekrutan murid semua bangsa, terlalu banyak jenius ilmu pedang yang datang ke depan dalam konferensi perekrutan murid. Di sisi lain, 20 orang ini selama bertahun-tahun, tidak banyak seniman bela diri yang berlatih tinju dan menendang. Akhirnya, saya melihat Tuan Xing Chen hari ini. Tentu saja, Dong Qian tidak bisa biarkan Tuan Xing Chen mati dengan mudah. Bao Song dan Gui Jing saling memandang dan tersenyum tipis. Kalian berdua, apakah kalian masih berani menyebut nama orang itu? Penguasa kota Zijin mendengar percakapan antara Gui Jing dan Bao Song dan berkata dengan ekspresi sedikit dingin. Gui Jing dan Bao Song buru-buru membungkam diri mereka sendiri, tidak berani berkata apa-apa lagi. Penguasa kota Zijin memandang Dong Fang Bai dan berkata dengan ringan di dalam hatinya, Dong Fang Bai, haha, namamu sangat menarik. Apakah kamu dia? Bab 1372 Perbaikan Pedang. Hari yang cerah. Peri anggur Nisiangen dan Master Qian Sui terkejut saat mereka melihat Dong Qian tiba-tiba muncul di atas awan dan menyelamatkan Master Xing Chen. Segera, keduanya saling memandang dan tersenyum pahit. Tampaknya Sekte Segel Suci tidak mau menyerah pada kejeniusan Tuan Muda Xing Chen. Tuan Muda Qian Sui berkata dengan tenang. Nisiangen tersenyum dan berkata, dalam 10 tahun terakhir ini, dalam konferensi perekrutan murid semua negara, saya khawatir hanya ada satu orang jenius seperti Tuan Xing Chen yang dapat mengesankan Sekte Segel Suci. Tuan Qian Sui mengangguk agak. Ketika Lin Bai melihat Dong Qian pergi bersama Tuan Xing Chen, roh jahat di matanya tidak dapat dihilangkan. Sekarang, dua jeritan melengking datang dari samping. Dua jeritan datang, dan Lin Bai serta Master Qian Sui menoleh untuk melihat. Di kejauhan, Zhang Jianxing, penerus pedang iblis, memotong lengan Hulong dengan dua serangan pedang yang tegas dan ganas. Pendekar pedang ajaib dari kota Jianhen dinasti Feiyun, seorang jenius seni bela diri yang mempraktikkan konsep artistik ganda yaitu air yang menetes dan angin kencang, akhirnya dikalahkan oleh pedang ajaib Zhang Jianxing, dan bahkan lengannya dipotong dengan tegas oleh Zhang Jianxing. Turun. Setelah kehilangan lengannya, wajah Tuan Hulong menjadi pucat, dia menatap tajam ke arah Zhang Jianxing, dan berkata dengan dingin, Zhang Jianxing, tunggu saja, saya, Tuan Hulong, tidak akan menyerah. Zhang Jianxing tersenyum dingin, apalagi yang bisa kamu lakukan? Tuan Muda Hulong melihat cahaya dingin datang dari pedang ajaib Zhang Jianxing. Dia melihat ke langit tanpa daya dan berteriak, Penatua Agung dari Sekte Hati Terbakar, Senior Lou Ming, apakah kamu masih ingat perjanjian yang Anda buat dengan junior ini?
Junior ini bersedia bergabung dengan Sekte Hati Terbakar. Tolong bantu saya, senior. Tuan muda. Hulong menengadah ke langit dan berteriak. Di kota emas ungu, 7 bos sekte berada di platform tinggi. Tuan kota Zijin, Gui Jing, Bao Song dan yang lainnya semuanya memandang Lou Ming. Lou Ming, jika kamu melakukan ini, aku khawatir itu akan merusak karakter Sekte Hati Terbakarmu, kata Bao Song dengan sedikit tidak senang. 7 sekte besar telah membuat kesepakatan. Sebelum perekrutan murid selesai, tidak ada sekte yang diperbolehkan menghubungi prajurit yang berpartisipasi dalam perekrutan murid secara pribadi, dan mereka juga tidak boleh diterima di sekte tersebut terlebih dahulu. Misalnya, ketika Gui Jing meminta Lin Bai untuk membunuh Raja Monster di lembah 10.000 setan di Gunung Hanshan, dia berkata bahwa Lin Bai tidak bisa meminta Gui Jing untuk menerimanya ke dalam sekte terlebih dahulu. Lou Ming terbatuk ringan dan berkata dengan tenang, "Hei, semuanya, saya tidak mencari Tuan Hulong. Kota Jianhen dan Sekte Hati Terbakar saya yang memiliki beberapa koneksi. Tuan Hulong datang ke sini dengan slip giok yang ditinggalkannya leluhur. Temukan saya. Karena tekanan dari sekte, saya tidak punya pilihan selain melakukan ini. Itu saja, saya, Sekte Hati Terbakar, melakukan kesalahan dalam masalah ini. Setelah saya menerima Tuan Hulong, jenius lain dari Sekte Hati Terbakar saya adalah Sekte Hati tidak menginginkan mereka lagi, jadi ini adalah hutang saya kepada Sekte Hati Terbakar." Setelah Lou Ming mengucapkan beberapa patah kata, dia melompat dan bergegas ke pegunungan Yechou untuk bawa Tuan Hulong pergi. Yu Yihu menyeringai dan berkata, orang tua Lou Ming ini sangat pandai mendapatkan keuntungan. Tuan muda Hulong juga seorang jenius tingkat master muda. Dia cukup untuk Sekte Hati Terbakar. Gui Jing dan Bao Song juga setuju dengan Yu Yihu sangat banyak. Dengan kata lain, menilai dari konsepsi artistik ganda tentang kecakapan tempur dan kultivasi yang telah ditunjukkan Tuan Muda Hulong sebelumnya, sudah pasti bahwa dia akan menjadi seorang jenius tingkat master muda. Zhang Jianxing menatap ke langit. Lou Ming tiba-tiba muncul dan menyelamatkan Hulong. Wajahnya sedikit tidak senang, 7 sekte ini terlalu menjijikkan. Siapa bilang bukan itu masalahnya? Kata Lin Bai. Kata dengan cemberut. Tuan Xingchen, yang ingin dibunuh Lin Bai, diselamatkan oleh Dong Qian, pelindung tertinggi dari Sekte Segel Suci. Tuan Hulong, yang ingin dibunuh oleh Zhang Jianxing, diselamatkan oleh Lou Ming, tetua agung dari Sekte Hati Terbakar. Hal ini membuat kedua master pedang iblis ini bertarung begitu lama dengan sia-sia. Alhasil, segala upaya yang dilakukan sia-sia. Hidup atau mati, tidak ada yang tersisa. Zhang Jian berjalan mendekat dan melepas gelang dari lengan Tuan Hulong yang patah. Dia kemudian melihat sekeliling dengan ekspresi tenang, sepertinya hanya kita berdua yang tersisa di sini. Lin Bai terkekeh dan berkata, "Ya. Ah, Nona Nisiangen dan Tuan Qian Sui ada di sini untuk menonton pertunjukan. Karena mereka tidak mengambil tindakan sekarang, mereka mungkin tidak akan melakukannya sekarang." Mendengar kata-kata Lin Bai, Tuan Qian Sui tersenyum ringan dan berkata, "Jangan khawatir, kalian berdua. Saya berkata bahwa saya di sini untuk menonton pertempuran, jadi saya pasti tidak akan mengambil tindakan." Nisiangen juga mengangguk pada saat yang sama, satu-satunya hobi dalam hal kecil ini kehidupan gadis itu adalah membuat anggur, dan dia tidak terlalu tertarik dengan kompetisi semacam itu. Zhang Jianxing dan Lin Bai mendengar ini akhirnya, semua orang sedikit mengangguk. Zhang Jianxing berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, mari kita mulai." Lin Bai mengangkat alisnya dan tersenyum, dengan sedikit semangat juang di matanya. "Oke." Lin Bai tersenyum ringan. Segera, Zhang Jianxing dan Lin Bai memulai pertempuran mereka. Pada saat ini, sebuah suara yang dalam bergema di udara, "Saya seorang kultivator pedang, Xiang Yang Tian. Saya di sini untuk meminta nasihat dari 2 pendekar pedang terkenal. Tolong beri saya beberapa nasihat." Ketika Zhang Jianxing dan Lin Bai berada bersiap untuk bertarung, suara ini Lin Bai dan Zhang Jianxing sama-sama tercengang ketika mendengar ini. Mereka melihat ke samping dan melihat di kaki gunung tidak jauh dari sana, seorang pria tegas dengan pedang panjang di punggungnya, berjalan menaiki tangga gunung demi langkah. Seperti Zhang Jianxing, pria ini mengenakan jubah hitam, dengan wajah tegas, mata tajam, dan niat pedang yang menakutkan di sekujur tubuhnya. Aura tajamnya sepertinya menghancurkan ruang di sekitarnya. Pria ini mendaki gunung selangkah demi selangkah dan berdiri di depan Lin Bai dan Zhang Jianxing. Xiang Yang Tian. Lin Bai memiliki beberapa kenangan. Selama putaran pertama tes seni bela diri di Kota Ungu Emas, pria ini berada di anak tangga kedua dari tangga surgawi, tetapi dia mengejutkan seluruh penonton dengan roh bela diri surgawi kelas 9. Lin Bai dan Zhang Jianxing tidak pernah menyangka Xiang Yang Tian tiba-tiba datang ke sini. Dan sepertinya, mereka ada di sini untuk Zhang Jianxing dan Lin Bai. Nisiangen dan Master Qian Sui sama-sama terkejut.
Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Xiang Yangtian dengan heran. Setelah Lin Bai dan Zhang Jianxing mengalahkan Master Xing Chen dan Master Hulong, tidak ada yang mau menyentuh batu itu dengan telur. Tukang reparasi pedang. Zhang Jianxing bergumam dari sudut mulutnya. Xiang Yangtian berjalan ke gunung dan melihat ke arah Dong Fang Bai dan Zhang Jianxing. Ekspresinya menjadi semakin dingin. Saya ingin tahu apakah kedua pendekar pedang itu berani menantang. Lin Bai dan Zhang Jianxing memiliki ekspresi yang sangat aneh di wajah mereka. Mereka melihat ke arah Xiang Yangtian dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Saya tidak mengerti apa yang ingin dilakukan orang ini. Karena ini sebuah tantangan, kenapa kamu tidak berani? Zhang akan membantumu dengan beberapa gerakan. Zhang Jianxing tidak bisa menahan cibiran di sudut mulutnya, dan berjalan dengan pedang ajaib di tangannya. Zhang Jianxing datang ke konferensi perekrutan murid seluruh negara karena dia awalnya ingin bersaing dengan para master. Awalnya dia datang untuk Lin Bai, tapi sekarang master lain datang untuk menantangnya, jadi tentu saja dia tidak akan menolak. Saya tidak tahu apakah kultivator pedang ini, Zhang, adalah lawan Anda. Apakah Anda puas? Zhang Jianxing memegang pedang ajaib di tangannya. Dia agung, pakaiannya berkibar, matanya dingin, dan cahaya dingin di matanya seolah membuat langit. Pemusnahan. Xiang Yangtian tampak tegas, baiklah. Lin Bai tersenyum sedikit, melangkah ke samping, melipat tangannya, dan melihat persaingan antara Xiang Yangtian dan Zhang Jianxing sambil tersenyum. Bab 1373, murid ini, Sekte Pedang Surgawiku, bertekad. Di kota emas ungu, bos besar dari 7 sekte besar awalnya berpikir bahwa langkah selanjutnya adalah pertempuran antara dua pedang iblis, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Xiang Yangtian akan benar-benar datang. Xiang Yangtian ini berasal dari kejeniusan di tangga kedua. Gui Jing berkata dengan ringan. Sepertinya dia adalah seorang pendekar pedang. Bao Song juga berkata sambil tertawa. Pada saat ini, Yu Yihu, pelindung tertinggi dari Sekte Tiandao, satu-satunya sekte pembudidaya pedang di Lingnan, memiliki keterkejutan di matanya. Selama berabad-abad, tidak banyak pembudidaya pedang yang berani menantang ahli pedang terkenal. Xiang Yangtian mengeluarkan pisau panjang dari punggungnya, dan rasa dingin langsung menerpa wajahnya. Mata Lin Bai berkilat, dan ketika dia melihat pedang Xiang Yangtian, dia berkata dengan belak-belakan, pedang yang bagus. Mata Zhang Jianxing berkilat dingin, dan dia berkata dengan dingin, pedang itu pedang yang bagus, tapi saya tidak tahu apakah kamu memang demikian. Memenuhi syarat. Ambil pedang ini. Lihat pedangnya. Zhang Jianxing berteriak dengan dingin, dan semua kekuatan pedang ajaib meledak. Sebuah kekuatan yang menghancurkan langit dan bumi langsung menuju ke Yangtian pada saat ini, di bawah kekuatan pedang Zhang Jianxing, kekuatan yang mencekik itu membuat Lin Bai merasa sedikit kedinginan. Gemuruh. Pedang menghantam dengan keras, dan ujung pedang membelah gunung dan sungai. Mata Xiang Yangtian bersinar, wajahnya dingin, dan dia menebas dengan pedang panjang, dan kemarahan pedang yang menakutkan segera memenuhi udara. Satu demi satu pedang bertabrakan dengan sengit pada saat ini. Bayangan pedang meraung kemana-mana, dan pedang itu bersinar, dan mereka tidak dapat dipisahkan. Hah! Lin Bai terkejut. Lin Bai tidak pernah menyangka bahwa Xiang Yangtian begitu kuat bahkan Zhang Jianxing tidak dapat mengalahkannya dalam waktu singkat. Dari mana asal Xiang Yangtian? Bagaimana dia bisa memiliki keterampilan pedang yang begitu kuat? Ni Xiangen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tuan Muda Qian Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Dia adalah seorang pejuang di anak tangga kedua. Saya tidak terlalu peduli. Ada juga seruan di kota Zijin. Ya Tuhan, mengapa Xiang Yangtian begitu kuat? Kamu benar-benar bisa bertarung melawan keturunan pedang iblis. Seruan menyebar di antara kerumunan. Mata Gui Jing membeku, dan dia memandang Xiang Yangtian dan berkata dengan ringan, saya tidak menyangka bahwa Xiang Yangtian begitu berpengetahuan dalam seni ilmu pedang sehingga dia bisa melawan Zhang Jianxing dalam ratusan gerakan. Bao Song terkekeh dan berkata, ya, tahun ini tampaknya ada banyak orang jenius di konferensi perekrutan murid semua negara. Pertama, ada Tuan Muda Xing Chen yang keterampilannya melampaui semua pahlawan, dan kemudian ada pendekar pedang iblis yang memimpin. Sekarang bahkan para penanam pedang mau tidak mau ingin terlibat. Gui Jing berkata sambil tersenyum. Lihatlah penampilan Yu Yihu, matanya hampir tertuju ke Xiang Yangtian. Bao Song menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun Sekte Tiandao adalah dikenal sebagai sekte ilmu pedang terbaik di Lingnan, situasi sebenarnya dalam sekte tersebut adalah hanya ada beberapa pendekar pedang yang bisa mengatasinya. Akhirnya, saya melihat prospek yang bagus, dan Yu Yihu tentu saja sangat bersemangat. Bao Song dan Gui Jing sama-sama tersenyum. Yu Yihu, pelindung tertinggi dari Sekte Tiandao, sedang berbaring di platform tinggi saat ini, matanya menatap lurus ke arah Xiang Yangtian di dinding batu yang diproyeksikan, dengan ekspresi ekstasi dan kegembiraan di wajahnya. Tukang reparasi pedang.
Xiang Yangtian ini adalah seorang kultivator pedang, dan dia sangat mahir dalam seni pedang, sepertinya dia tidak ketinggalan sama sekali dari Zhang Jianxing. Oke. Yu Yihu menyapa berulang kali setelah melihatnya beberapa saat. Di pegunungan Yechou, Zhang Jianxing dan Xiang Yangtian bertukar ratusan gerakan, dan mereka tidak dapat dibedakan. Zhang Jianxing menyarungkan pedangnya saat ini dan berkata dengan suara dingin, kamu sangat kuat dalam seni ilmu pedang. Kamu harus mempraktikkan konsepsi artistik bumi. Haha, ini hampir selesai. Menyerah saja. Saya tidak perlu membunuhmu hari ini. Xiang Yangtian tampak sedikit malu, dan ketika dia mendengar Zhang ketika Jian Xing mengatakan ini, dia tidak bisa menahan senyum gila. Zhang Jianxing, jika kamu bisa membunuhku hari ini, maka datanglah dan mencoba. Mustahil bagiku untuk mengakui kekalahan padamu para penanam pedang. Xiang Yangtian memegang pisau panjang di tangannya dan bergegas menuju Zhang Jianxing. Mata Zhang Jianxing menjadi dingin pada saat ini, dan kekuatan pedang meraung dari langit, dan dia berkata dengan dingin, mencari kematian. Konsep artistik. Kehancuran menyebar kemana-mana, langit kosong, bumi dan gunung-gunung semuanya dalam konsep artistik kehancuran, dan mereka mulai runtuh terus-menerus. Lin Bai tahu bahwa Zhang Jianxing akan menunjukkan keahliannya yang sebenarnya. Fiuh. Zhang Jianxing menebas dengan keras dengan pedangnya, dan cahaya pedang jatuh dari langit dan bumi, menghancurkan pedang Xiang Yangtian, dan kemudian menghempaskan Xiang Yangtian dengan keras, menghantam tanah, berlumuran darah, dan dalam keadaan yang menyedihkan. Ini, wajah Ni Xiangen menunjukkan sedikit kepanikan. Tuan Qiansui berkata dengan tenang, baru saja kami berjuang keras, tetapi saat Zhang Jianxing menjadi serius, hanya dengan satu pedang, Xiang Yangtian sudah tidak dapat menghentikannya. Zhang Jianxing menebas Ratu Xiang Yangtian dengan suara dingin. Dia berkata, akui kekalahan. Kalau tidak, mati. Kata-kata Zhang Jianxing sangat mendominasi, dan suasana destruktif terus memancarkan fluktuasi kekuatan yang menyesakkan di ujung pedang. Jangan mengaku kalah. Xiang Yangtian keluar dari lubang saat ini, menatap Zhang Jianxing dan meraung. Memegang pedang panjang di tangannya, dia bergegas menuju Zhang Jianxing dan menggunakan keterampilan pedangnya lagi. Yu Yihu di kota ungu melihat pemandangan ini dan melompat dengan marah, Xiang Yangtian, kamu bingung. Kamu bukan tandingan Zhang Jianxing. Dia tidak akan membunuhmu jika kamu mengaku kalah. Melihat Xiang Yangtian kembali lagi, mata Zhang Jianxing berubah menjadi sangat dingin, dan rasa dingin muncul di wajahnya. Kekuatan konsepsi artistik destruktif menyertai pedang Zhang Jianxing dan langsung menuju ke tenggorokan Xiang Yangtian. Jika tidak terjadi apa-apa, pedang ini pasti akan membunuh Xiang Yangtian. Pada saat ini, bayangan putih tiba-tiba berdiri di depan Zhang Jianxing dan menghunus pedang Zhang Jianxing. Zhang Jianxing mendongak kaget dan berkata dengan dingin, Dong Fangbai, apa yang kamu lakukan? Orang yang menghentikan serangan pedang Zhang Jianxing adalah Lin Bai, yang telah menyaksikan pertempuran itu. Saudara Zhang, mohon bersabar. Lin Bai tersenyum tipis, kembali menatap Xiang Yangtian, dan berkata dengan tenang, Xiang Yangtian, apakah kamu di sini untuk belajar seni bela diri, atau kamu di sini untuk mati? Lin Bai tahu dari ayolah, Xiang Yangtian ini bukan di sini untuk menantang, dia jelas di sini untuk mati. Dia tahu bahwa dia bukan lagi lawan Zhang Jianxing, tapi dia masih tidak mau mengaku kalah. Ini membuat Lin Bai sangat aneh, dan diam-diam dia punya beberapa tebakan di dalam hatinya. Xiang Yangtian sudah berlumuran darah dari bayangan pedang Zhang Jianxing. Dia berdiri dari tanah dengan goyah, dengan senyum menghina di bibirnya, apakah itu tantangan atau kematian, apa bedanya? Pertempuran pedang, aku adalah dimaksudkan untuk melihat darah. Hari ini, keterampilan saya sebagai Xiang Yangtian lebih rendah daripada orang lain, dan saya dikalahkan oleh pedang iblis. Saya pantas mati, kata Xiang Yangtian dingin. Pertarungan pedang. Lin Bai memandang Xiang Yangtian dengan rasa ingin tahu. Ada kemarahan di wajah Xiang Yangtian, dan dia berkata dengan marah, kenapa? Dong Fangbai, kenapa menurutmu begitu? Xiang Yangtian memandang Lin Bai dan berteriak. Lin Bai bingung dan tidak mengerti apa yang dibicarakan Xiang Yangtian. Hal yang sama berlaku untuk Zhang Jianxing dan Master Qiansui, yang tidak dapat memahami kata-kata Xiang Yangtian. Xiang Yangtian memandang Lin Bai dan Zhang Jianxing dan berkata, Dao dan pedang adalah raja dari 100 senjata. Mengapa semua orang di dunia ini hanya mengenal Anda para pembudidaya pedang? Mengapa semua orang di dunia ini hanya mengenal 5 pendekar pedang terkenal di Lingnan? Pedang. Adakah yang tahu bahwa pedang di tanganku pernah menjadi senjata ajaib yang telah digunakan di tanah Lingnan selama bertahun-tahun? Saya tidak terima, kenapa hanya para penanam pedang yang bisa menjadi terkenal, sementara kami para penanam pedang didefinisikan sebagai orang barbar. Yi Zixiu, hari ini saya ingin memberi nama pada penanam pedang. Bahkan jika saya mati, saya akan membiarkan kalian berdua penanam pedang mengingat bahwa tidak hanya ada penanam pedang di dunia ini,
tetapi kami para penanam pedang kultivator. Xiang Yangtian menatap Dong Fang Bai dan Zhang Jianxing berteriak dengan dingin. Setelah mendengarkan ini, Lin Bai dan Zhang Jianxing terdiam. Gui Jing dan Bao Song juga terlihat biasa saja. Ketika Yu Yihu mendengar perkataan Xiang Yangtian, dia gemetar kegirangan dan berteriak kepada bos besar dari 7 sekte utama, Xiang Yangtian dan sekte Tiandao kita akan memutuskan, siapa yang berani bersaing dengan sekte Tiandao kita. Mereka secara resmi menyatakan perang bersamaku, sekte Tiandao. Mendengar kata-kata Yu Yihu, Gui Jing, Bao Song, dan Dong Qian semuanya tampak terkejut. Bab 1374 Pisahkan Chang. Xiang Yangtian ini, sekte Tiandao kita, akan segera diputuskan. Siapapun yang berani bertarung dengan saya akan secara resmi menyatakan perang dengan sekte Tiandao kita. Setelah mengucapkan kata-kata ini, orang-orang besar dari 7 sekte utama mengubah ekspresi mereka. Jika terjadi perang antara 7 sekte besar, itu benar-benar akan menjadi situasi hidup dan mati. Seringkali 7 sekte besar tidak mau memulai perang dengan sekte yang setingkat, karena begitu mereka kalah, warisan 10.000 tahun akan hancur. Dan apa yang Yu Yihu katakan tadi terlalu mengejutkan untuk dikatakan. Saudara Yu Yihu, apakah kamu akan mengucapkan kata-kata kejam seperti itu kepada seorang murid? Kata penatua tertinggi Gunung Meteor Bintang Kiao dengan senyum masam di bibirnya. Seluruh tubuh Yu Yihu gemetar, matanya menunjukkan bekas darah merah, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, Xiang Yangtian benar, kultivator pedangku belum mati. Di dunia ini, bukan hanya keluarga kultivator pedang yang satu-satunya satu, tetapi juga kultivator pedangku. Berdasarkan kata-kata Xiang Yangtian, sekte Tiandao akan melindunginya bahkan jika mereka mempertaruhkan nyawa. Yu Yihu berkata dengan sangat serius. Pelindung tertinggi Luo Tianzong, Han Zikun, tersenyum ringan dan berkata, kamu Yihu, jangan impulsif. Kami, Luo Tianzong dan Kiao Xing Yun San, tidak akan bertarung denganmu, dan sekte pedang Tongtian dan sekte pedang Donglan keduanya adalah pembudidaya pedang. Sekte, mereka pasti tidak tertarik juga. Sekte Hati Terbakar telah menyatakan bahwa kali ini hanya Tuan Hulong yang akan diterima sebagai murid. Dan Dong Qian. Han Zikun mengatakan ini dan melihat ke arah Dong Qian dari Sekte Segel Suci. Jelas sekali, hanya Sekte Segel Suci di sini yang memenuhi syarat untuk bersaing dengan Sekte Pedang Surgawi. Wajah Dong Qian menjadi gelap, dia memandang Han Zikun dengan sedikit tidak ramah, dan berkata dengan dingin, rekan Tao Han Zikun, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu akan membawaku keluar? Han Zikun terkekeh dan berkata, Saudara Dong Qian, jangan-jangan marah. Saya hanya membahas masalah ini. Di antara 7 sekte besar di sini, hanya Anda, Sekte Segel Suci, dan Sekte Tiandao yang memenuhi syarat untuk mengajar Xiang Yangtian, dan Anda adalah satu-satunya 2 sekte besar yang bersaing untuk mendapatkan murid ini. Mungkinkah aku salah lagi? Yu Yihu memandang Donggan dengan tatapan tidak ramah, dan berkata dengan dingin, Donggan tua, berhentilah bersikap munafik, dan beritahu aku sesuatu yang baik, bisakah kamu, Sekte Segel Suci, bersaing dalam Xiang Yangtian? Ekspresi Donggan kusam, dan dia juga melihatnya. Xiang Yangtian adalah pemuda yang baik. Dia berpikir sejenak dan berkata dengan tenang, jika Xiang Yangtian bersedia bergabung dengan Sekte Segel Suci kami, maka Sekte Segel Suci kami akan menerimanya. Jika dia tidak mau, maka menyerahlah. Yu Yihu memelototi Donggan, kamu. Donggan tampak tegar. Sebagai sekte pertama di Lingnan, Sekte Segel Suci masih memiliki kekuatan ini. Bahkan jika memulai perang dengan Sekte Tiandao, Sekte Segel Suci tidak akan takut. Sekte Tiandao. Gui Jing dan Bao Song terlihat tenang dan tidak menyela. Seperti yang dikatakan Han Zikun, sekte mereka berdua adalah sekte budidaya pedang dan tidak cocok untuk mengajarkan budidaya pedang. Yu Yihu menjelaskan bahwa dia bertekad untuk mengambil alih Xiang Yangtian. Selanjutnya tergantung apakah Donggan mengalah atau tidak. Di pegunungan Yechou, ketika Lin Bai dan Zhang Jianxing mendengar kata-kata Xiang Yangtian, wajah mereka menunjukkan sedikit keanehan. Seperti yang dikatakan Xiang Yangtian, pedang adalah rajanya senjata, mengapa orang di dunia ini hanya mengetahui adanya pembudidaya pedang, tetapi jarang mendengar tentang pembudidaya pedang. Pedang dan pedang sama-sama senjata untuk membunuh orang, mengapa hanya pedang yang bisa terkenal sepanjang zaman, sedangkan pisau direduksi menjadi benda kotor? Ini tidak adil. Lin Bai tertawa kecil dan berkata, Xiang Yangtian, lalu kamu datang ke sini hari ini untuk mati. Kamu ingin menggunakan darahmu untuk membangkitkan hati para pembudidaya pedang di Lingnan. Tidakkah menurutmu itu konyol? Xiang Yangtian meraung, Dong Fang Bai, kamu bisa membunuhku, tetapi kamu tidak bisa menertawakanku. Lin Bai tersenyum dan berkata, apakah saya salah? Anda mengatakan bahwa orang-orang di dunia ini hanya mengetahui budidaya pedang tetapi tidak mengetahui budidaya pedang. Mereka bilang kalian para kultivator pedang adalah kultivator barbar.
Lalu apa yang kamu lakukan hari ini? Bukankah kamu membuktikan bahwa apa yang dikatakan semua orang di dunia ini benar? Lin Bai berkata dengan enteng. Ketika Xiang Yangtian mendengar ini, dia menatap Lin Bai dengan tatapan kosong, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Lin Bai berkata dengan ringan, alasan mengapa para pembudidaya pedang terkenal selama berabad-abad adalah karena para pembudidaya pedang dari semua generasi tidak takut gagal, juga tidak takut akan masa depan. Bahkan jika seorang kultivator pedang gagal dalam sebuah tantangan dan dikalahkan sepenuhnya, dia tidak akan kekurangan keberanian untuk memulai kembali. Bahkan jika seorang kultivator pedang kehilangan segalanya, dia masih bisa memegang pedangnya. Kembalilah. Dan bagaimana dengan kalian para penanam pedang? Xiang Yangtian, saya hanya tahu sedikit tentang penanam pedang, tetapi Anda menunjukkan kepada saya seperti apa rupa seorang penanam pedang hari ini. Haha, dari apa yang saya lihat, apa yang Anda inginkan hari ini? Menggunakan kematian untuk membangunkan hati para pembudidaya pedang Lingnan hanyalah keputusan paling bodoh di dunia. Apakah kalian para pembudidaya pedang hanya tahu cara bertarung dengan pedang dan ingin mati jika gagal? Pantas saja orang-orang di dunia ini menyebut kalian para pembudidaya barbar. Pedang Xiu tidak peduli dengan reputasinya sendiri, jadi mengapa kamu meminta orang lain untuk peduli? Lin Bai mencibir dengan jijik. Xiang Yangtian memandang Lin Bai dengan ekspresi bingung. Lin Bai tersenyum dan berkata, mungkin inilah perbedaan antara penanam pedang dan penanam pedang. Pembudidaya pedang tahu cara meningkatkan diri, tetapi penanam pedang hanya tahu cara bekerja keras. Begitu penanam pedang gagal dalam tantangan, itu akan menjadi kematian. Terlalu keras kepala. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, orang yang benar-benar kuat, apakah seorang kultivator pedang atau seorang kultivator pedang, harus menghadapi semua rumor di dunia dan terlahir kembali dalam keheningan dan kematian. Bahkan jika dia kehilangan semua miliknya, dia tidak akan kehilangan keberanian untuk memulai kembali lagi. Mungkin ini cara seorang pejuang, atau juga cara para penanam pedang dan penanam pedang. Sudah bertahun-tahun berlalu, mungkin kalian para penanam pedang telah memulai jalan yang ekstrim. Itu saja. Pada titik ini, jika Anda masih ingin melanjutkan tantangan, saya tidak akan menghentikan Anda. Setelah Lin Bai selesai berbicara, dia mundur. Wajah dingin Zhang Jianxing menatap Xiang Yangtian lagi. Dia mengangkat pedang ajaibnya dan kekuatan pedang yang luar biasa memenuhi udara. Dia bertanya dengan suara dingin, Xiang Yangtian, apakah kamu masih ingin bertarung? Aku. Xiang Yangtian mendengar Lin Bai saat dia berbicara, pikirannya bergejolak, wajahnya menunjukkan rasa sakit, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya menyerah. Zhang Jianxing meletakkan pedangnya dan berkata dengan dingin, meskipun saya tidak mengerti arti dari kata-kata Dong Fang Bai, saya setuju dengan kata-katanya, yaitu seorang pria yang benar-benar kuat, bahkan jika dia kehilangan segalanya suatu hari nanti, tidak akan pernah kekurangan keberanian untuk memulai dari awal lagi. Pembudidaya pedang, dulu ada banyak pembudidaya pedang yang kuat di Lingnan. Xiang Yangtian, apa maksudmu? Pedang di tanganmu dulunya adalah senjata ajaib yang digunakan untuk menaklukkan dunia, tetapi tidak ada yang mengenalinya. Kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda, saya mengetahuinya. Kata Zhang Jianxing dengan tenang. Xiang Yangtian menatap Zhang Jianxing dan berseru, kamu tahu pedang di tanganku. Zhang Jianxing berkata dengan ekspresi tegas, namanya adalah, Ri Chang. Ketika Xiang Yangtian mendengar Zhang Jianxing menyebut nama sang pedang di tangannya, matanya tiba-tiba berubah. Saya khawatir bahkan Xiang Yangtian tidak pernah menyangka bahwa Zhang Jianxing benar-benar mengetahui nama pisau ini. Kamu sebenarnya tahu, seru Xiang Yangtian. Zhang Jianxing tidak bisa menahan tawa sinis, pembudidaya pedang awalnya memiliki masa depan yang cerah, tetapi kalian para pembudidaya pedang sangat bersemangat untuk sukses sehingga Anda telah mengubur reputasi terlalu banyak pembudidaya pedang. Menurut pendapat saya, itu benar-benar memalukan agar Split Chang jatuh ke tanganmu. Jika kami kehilangan pamornya, lebih baik biarkan dia dikuburkan di makam orang tua Split Chang selamanya. Pergi, jangan mempermalukan para pembudidaya pedangmu di sini. Zhang Jianxing tiba-tiba menjadi tajam dan berkata sambil menatap tajam ke arah Xiang Yangtian. Wajah Xiang Yangtian memerah dan dia mengepalkan tinjunya awalnya, dia datang hari ini untuk membangkitkan hati penggarap pedang Lingnan dengan darah, tapi tanpa diduga dia diberi pelajaran oleh keturunan dari dua pedang iblis. Dong Fang Bai, Zhang Jianxing, dan pendekar pedang iblis tidak memilih orang yang salah. Kamu memang lebih baik dariku. Baik itu kultivasi atau Taoisme, kamu jauh lebih baik dariku. Hari ini aku dikalahkan oleh Xiang Yangtian. Aku yakin akan kekalahanku, tapi suatu hari nanti, aku bersumpah kepada Yangtian, aku akan membiarkan nama penggarap pedang kembali ke Lingnan dan dunia. Setelah Xiang Yangtian selesai mengatakan ini, dia menangkupkan tinjunya dan memberi hormat pada Lin Bai dan Zhang Jian, lalu berbalik dan berjalan menuju pegunungan. Bab 1375 Pedang Iblis.
Bintang jahat. Bos besar dari 7 sekte besar di kota Zijin tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika mereka melihat Xiang Yang Tian pergi setelah pencerahannya, sungguh pemuda yang baik. Xiang Yang Tian telah mencapai pencerahan hari ini, dan masa depannya berkultivasi di bidang ilmu pedang tidak akan terbatas. Yu Yi harimau itu tampak sangat gembira. Gui Jing berkata dengan tenang, kamu Yihu, kamu masih ingat bahwa lebih dari 1000 tahun yang lalu, Sekte Tiandao Mu dan Sekte Pedang Tongtianku mengadakan pertarungan pedang besar setiap tahun. Sayang sekali, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Terlalu banyak dari kalian para pembudidaya pedang yang bertindak ekstrim, dan pertemuan besar pertarungan pedang secara bertahap berubah menjadi medan pembunuhan. 1000 tahun yang lalu, Sekte Pedang Tongtian terpaksa menghentikan kompetisi ini. Pertemuan besar. Sebagai kata Dong Fang Bai dan Zhang Jianxing, kalian pendekar pedanglah yang menghancurkan masa depan kalian sendiri. Gui Jing berkata dengan ringan. Saat Yu Yihu mendengar ini, wajahnya terlihat sangat jelek. Di Tanah Lingnan, Sekte Pedang Surgawi dan Sekte Pedang Tongtian biasa mengadakan pertarungan pedang setiap tahun. Tujuannya adalah untuk memungkinkan pendekar pedang dan pendekar pedang terkemuka bersaing satu sama lain. Peristiwa akbar ini berlangsung lebih dari 5000 tahun, namun 1000 tahun yang lalu, budidaya pedang Sekte Tiandao menjadi semakin ekstrim. Dalam hal persaingan, jika bisa membunuh lawan, ia tidak akan menahan diri, dan jika gagal, bahkan jika kamu kalah, kamu tidak akan mengaku kalah sampai kamu mati dalam pertempuran. Pembudidaya pedang semakin menjadi ekstrim, sedangkan pembudidaya pedang yang menggunakan mentalitas perdebatan dan berkompetisi menjadi semakin muak. Setelah situasi ini berlangsung selama lebih dari 100 tahun, Sekte Pedang Tongtian terpaksa berhenti mengadakan pertemuan besar dengan Sekte Tiandao, dan tidak lagi mengadakan pertemuan besar pertarungan pedang. Dan setelah lebih dari 100 tahun pertemuan besar, reputasi para pembudidaya pedang menjadi semakin buruk, dan mereka secara bertahap disebut pembudidaya barbar oleh para pejuang di Tanah Lingnan, yang hanya tahu cara membunuh dengan pedang. Hanya dalam 100 tahun, reputasi para pembudidaya pedang menjadi terkenal. Ada terlalu banyak pembudidaya pedang yang tidak dapat menahan hinaan dari para pejuang di sekitar mereka, sehingga mereka melepaskan ilmu pedang dan berlatih ilmu pedang. Sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu, para pembudidaya pedang secara bertahap menurun di Lingnan, mengakibatkan situasi saat ini di mana para pembudidaya pedang merajalela. Yu Yihu menghela nafas tak berdaya, saudara Gui Jing, kamu benar. Dong Fang Bai dan Zhang Jianxing juga benar. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, pembudidaya pedang Lingnan mengambil jalan yang salah. Namanya, benar-benar hancur. Tetapi Sekte Tiandao hari ini tidak ada lagi Sekte Tiandao ribuan tahun yang lalu. Saudara Gui Jing, jika memungkinkan, saya ingin memulihkan acara pertarungan pedang tahunan. Tian Daozong Yu Yihu berkata dengan lembut. Gui Jing terkekeh dan berkata, kamu Yihu, kamu tahu bahwa masalah ini selalu menjadi duri di hati Sekte Pedang Tongtian. Adapun pemulihan pertarungan pedang besar, aku tidak bisa membuat keputusan. Yu Yihu dari Sekte Tiandao mengangguk berkata, saya mengerti bahwa saudara Gui Jing tidak dapat membuat keputusan tentang masalah sebesar ini secara pribadi. Setelah menerima murid kali ini, saya akan kembali ke sekte untuk mendiskusikannya dengan Master Sekte. Jika sudah dikonfirmasi, manajemen senior dari Sekte Tiandao pasti akan mengirimkan surat ucapan selamat. Lakukan diskusi mendetail dengan para pemimpin tertinggi Sekte Pedang Tongtian. Gui Jing berkata sambil tersenyum, oke, itu tergantung pada apakah Sekte Pedang Surgawi Anda dapat membujuk Master Pedang dari Sekte Pedang Tongtianku. Yu Yihu mengangguk sedikit. Penguasa kota Zijin tersenyum dan berkata, oh, apakah pertarungan pedang akan dimulai lagi? Jika peristiwa besar seperti itu benar-benar dipulihkan, itu tidak akan menjadi hal yang baik bagi para prajurit Lingnan. Jika saatnya tiba, tolong beri saya hadiah dari 2 sekte. Ini dia undangannya. Baiklah semuanya, mari kita ke acara utama. Duel antara 2 pedang iblis. Aku sangat menantikannya. Mana yang lebih terampil dalam pedang iblis, atau apakah pedang iblis lebih kuat dari sebelumnya? Penguasa kota Zijin sangat bersemangat. Tersenyum. Di pegunungan Yechou, Lin Bai dan Zhang Jianxing menyaksikan Xiang Yang Tian pergi. Segera, keduanya saling memandang, dengan senyuman di bibir mereka. Sekarang hanya kita berdua yang tersisa, Zhang Jianxing menunjukkan senyuman di matanya. Lin Bai memegang pedang iblis dan berkata sambil tersenyum, kamu baru saja bertarung melawan Xiang Yang Tian dan menggunakan banyak kekuatan spiritual. Apakah kamu ingin memberimu waktu untuk membalas kekuatan spiritual? Bagaimanapun, masih ada 1 jam sebelumnya matahari terbenam, dan kita masih punya waktu. Zhang Jianxing menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, sedikit kekuatan spiritual tidak masalah. Lin Bai mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, baiklah. Master Qiansui dan Ni Xiangen menunggu dengan napas tertahan. Apakah kita akan mulai? Seru Tuan Qiansui. Tuan Qiansui, mari kita mundur sedikit, agar tidak melukai orang yang tidak bersalah.
Nisiangen terkekeh, berbalik, dan mundur 10.000 meter. Tuan Muda Qiansui juga pergi. Zhang Jianxing mengangkat tangannya, dan kekuatan pedang iblis menyebar ke sekeliling, dan suasana destruktif menelan 8 daerah terlantar, dan dia berkata dengan suara dingin, Saudara Dongfang, pedang di tanganku, para prajurit di Lingnan seperti menyebutnya pedang iblis. Tapi dia memiliki nama, yang disebut, Bintang Jahat, Pedang Iblis, Bintang Jahat. Zhang Jianxing berkata dengan tenang, bintang jahat ada di langit, dan para pangeran berteriak. Ketika pedang iblis lahir, semua makhluk hidup hancur. Lin Bai tersenyum sedikit, mengangkat pedang iblis, dan berkata sambil tersenyum, di tanganku pedang, prajurit Lingnan suka memanggilnya pedang iblis, tapi dia juga memiliki nama. Xi Huang. Cahaya ungu menyapu langit, kematian roh iblis. 9 langit dan 10 bumi, Kaisar Pedang. Lin Bai memegang pedang iblis dengan erat. Zhang Jianxing mengangkat pedang ajaibnya dan mengarahkannya ke arah Lin Bai. Dua kekuatan pedang tak terlihat bangkit dan bertabrakan dengan dahsyat di kehampaan. Di tanah sekitarnya, bekas pedang tak terlihat mengamuk dengan ganas. Mata Zhang Jianxing menjadi semakin tajam. Dan senyuman sembrono di sudut mulut Lin Bai perlahan menegang. Desir, tiba-tiba, Lin Bai dan Zhang Jianxing menghilang dari tempat mereka berada. Master Qiansui dan Nisiangen hanya melihat dua bayangan melintas di udara, dan dua pedang tak tertandingi bertabrakan. Sudah dimulai. Seru Tuan Qiansui, kata-katanya penuh kegembiraan. Gerakan tubuh Lin Bai dan Zhang Jianxing beroperasi hingga batasnya, secepat kilat dan sulit ditangkap dengan mata telanjang. Bang, suara keras menyebar, kedua pedang iblis itu bertabrakan, dan kekuatan pedang yang mengerikan menyebar, langsung meratakan area seluas 10.000 meter ke tanah. Setelah bentrokan pedang, Lin Bai berbalik dan kembali, dengan tiba-tiba perubahan dalam ilmu pedang di tangannya, dan matanya yang tajam, iblis dan iblis telah keluar dari dunia bawah. Pedang iblis menebas di udara, dan sepotong cahaya pedang meraung. Gerakan pertama dan kedua dari teknik pedang tanpa nama dieksekusi di tangan Lin Bai pada saat yang bersamaan. Bayangan pedang terbang di udara dan bergegas menuju Zhang Jianxing tanpa bisa dihentikan. Wajah Zhang Jianxing menjadi dingin, dan dia berteriak, bagus sekali. Pedang iblis terus bergetar, dan semangat juang memenuhi udara dari pedang iblis. Zhang Jianxing memegang pedangnya dan menebas, dan cahaya pedang itu jatuh seperti merobek langit. Suara keras yang memekakkan telinga menyebar, langit dan bumi bergejolak pada saat ini, dan matahari dan bulan redup pada saat ini. Di langit dan di bumi, langit redup dan bumi gelap, matahari dan bulan tidak memiliki cahaya. Dalam kehampaan, bayangan pedang dan cahaya pedang terus-menerus bertabrakan, dan angin hitam menderu mengamuk di langit. Pegunungan gagak malam. Dua pedang tak tertandingi bertabrakan dengan ganas. Setiap gerakan pedang membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Gemuruh ketuk-ketuk seluruh pegunungan Yechou, ketika Lin Bai dan Zhang Jianxing bertarung, berubah menjadi reruntuhan dalam sekejap mata. Dalam radius ribuan mil, gunung dan sungai dipotong oleh pedang, dan semuanya hidup musnah. Bab 1376 3000 dunia dihancurkan dengan satu pedang, dan saya menyanyikan lagu fana ketika saya melihat ke belakang. Iblis dan iblis telah keluar dari dunia bawah. Wajah Lin Bai menjadi dingin, cahaya dingin keluar dari mata Dan Feng, dan keterampilan pedang di tangannya melonjak seperti gerbang hantu terbuka lebar, dan sepotong cahaya pedang tertimpa. Huhuhu. Angin suram tiba-tiba menggantung di langit dan bumi. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari tangan Lin Bai, seolah-olah tempat itu telah berubah menjadi kawasan hutan, dengan ribuan hantu jahat mengaum. Dunia bawah penuh dengan hantu dan hujan. Gelombang demi gelombang. Kemudian Lin Bai menjentikkan pergelangan tangannya, pedang iblis itu bergetar hebat, dan hujan darah turun dari langit, tak tertandingi dalam iblis, dan tetesan hujan berwarna darah membawa kekuatan besar dan jatuh dari langit. Di setiap tetesan hujan, ada niat pedang tajam yang tak tertandingi. Setetes hujan jatuh ke tanah, membuat lubang selebar 10 meter di tanah. Malam sisa. Di tengah tetesan hujan berdarah, Lin Bai bergoyang dan menghilang di depan semua orang. Dia melihat cahaya ungu menyilaukan melewati langit, seperti meteor jatuh dari langit, menghantam tubuh Zhang Jianxing. His. Master Qiansui dan Nisiangen tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak ketika mereka melihat rangkaian ilmu pedang Lin Bai ditampilkan dengan kekuatan tak terbatas. Mereka semua menyadari bahwa Lin Bai tampaknya menjadi orang yang sama sekali berbeda saat ini. Sebelumnya, ketika Lin Bai dan Tuan Muda Xing Chen bertarung sengit, tidak ada serangan sengit seperti itu. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Dongfang Bai? Master Qiansui tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya, dengan ekspresi jelek dan malu di wajahnya. Pada saat ini, Tuan Muda Qiansui telah sepenuhnya memahami bahwa jika dia menggunakan keterampilan pedang ini, Tuan Muda Qiansui tidak akan mampu memblokir satu pun pedang Lin Bai. Dongfang Bai, penjahat ini,
Ni Xiangen menyipitkan matanya, dengan ekspresi ketakutan di matanya. Bahkan Tuan Qiansui dan Ni Xiangen terkejut dengan ilmu pedang yang ditampilkan oleh Lin Bai. Belum lagi kota Zijin. Saat ini, ada keheningan yang mematikan di kota Zijin, dan Anda dapat mendengar suara salju yang turun. Di kota Ungu Emas, sebanyak 500.000 prajurit memandangi dinding batu proyeksi seolah-olah mereka semua ketakutan. Ini, aku tidak tahu prajurit mana yang pertama kali sadar dan berseru. Ini sangat kuat. Ilmu pedang Dong Fang Bai ini sungguh tak terduga. Terdengar seruan, dan suaranya 1000 kali lebih keras. Bahkan 7 pemimpin sekte dan penguasa kota emas ungu di platform tinggi mengalami perubahan pandangan karena terkejut saat ini. Gui Jing berkata dengan cemas, niat pedang dan konsepsi artistik yang terkandung dalam gerakan Dong Fang Bai tidak ada bandingannya di antara orang-orang sezamannya, dan hampir tidak ada yang bisa menandinginya. Bao Song menyipitkan matanya dan berkata, hal yang paling mengejutkan adalah ilmu pedangnya, yang mana tak tertandingi, berbahaya, dan tak terduga. Ilmu pedang semacam ini jelas tidak biasa. Jika seseorang menilai tingkat ilmu pedang di sini, tentu saja Bao Song dan Gui Jing yang berasal dari tokoh senior sekte pembudidaya pedang terkuat di Lingnan yang paling banyak bicara. Pada saat ini, mereka hampir semua mengenali ilmu pedang Lin Bai, yang sangat mendalam. Penguasa kota emas ungu memandang Lin Bai dengan ekspresi serius dan matanya berbinar. Penguasa kota Zijin terus berseru di dalam hatinya, ini sangat mirip, sangat mirip. Di pegunungan Yechou, teknik pedang Lin Bai meraung, menyerang Zhang Jianxing seperti gunung dan sungai yang membinasakan. Di antara tetesan air hujan berdarah, cahaya putih aneh muncul. Zhang Jianxing memegang pedang ajaib itu erat-erat dan menatap cahaya pedang di tengah hujan darah. Pada saat ini, Zhang Jianxing tiba-tiba mengambil langkah ke depan, dan dunia berguncang dengan langkahnya. Kekosongan terus bergejolak, seolah langkahnya menghancurkan dunia berkeping-keping. 3.000 dunia dihancurkan dengan satu pedang. Aku melihat ke belakang dan menyanyikan lagu fana. Dengan lambaian pedang ajaib, cahaya pedang hitam hancur dan jatuh ke dalam kehampaan. Ketika pedang jatuh, gunung dan sungai langsung hancur. Niat pedang menyebar dan mendatangkan malapetaka sejauh ribuan mil. Gambaran kehancuran yang mengerikan dalam niat pedang menebang semua gunung dalam jarak 10.000 mil dengan satu pedang. Zhang Jianxing, sebuah pedang jatuh, cahaya pedang hitam memotong hujan darah Lin Bai menjadi beberapa bagian, dan mengenai cahaya pedang putih terang Lin Bai. Bang! Suara keras yang mengguncang bumi menyebar. Zhang Jianxing dan Lin Bai bentrok satu sama lain, dan keduanya terbang terbalik ribuan mil. Niat pedang terus mendatangkan malapetaka pada mereka, membuat Zhang Jianxing dan Lin Bai dalam keadaan malu. Semua orang melihat lebih dekat dan melihat pakaian putih Lin Bai berlumuran darah, dan jubah hitam Zhang Jianxing telah berubah menjadi potongan kain, memperlihatkan kulit perunggunya. Tapi keduanya jelas tidak peduli dengan luka mereka. Saat mereka terlempar, mereka segera menggunakan skill pedang mereka untuk menyerang satu sama lain, dan mereka bentrok dengan liar di pegunungan Yechou. Ketika Gui Jing dan Bao Song melihat ilmu pedang Zhang Jianxing, mereka segera berdiri, 3.000 dunia dapat dihancurkan dengan satu pedang. Mari kita melihat ke belakang dan menyanyikan lagu manusia. Keturunan siapa mereka? Gui Jing dan mata Bao Song melebar, merinding muncul di sekujur tubuhnya, dan tubuhnya gemetar terus-menerus. Mata penguasa kota Zijin melebar, dan dia tiba-tiba berdiri dari kursinya, keturunan siapa dia? Tidak hanya mata Gui Jing dan Bao Song yang melebar, tetapi juga Dong Qian dan Yu Yihu serta yang lainnya semuanya memiliki sedikit rasa takut. Di wajah mereka, gemuruh. Wosh! Cahaya pedang yang kuat berbenturan terus-menerus di pegunungan Yechou. Niat pedang itu vertikal dan horizontal, kekuatan pedang mencapai langit, dan kekuatan pedang tidak ada bandingannya. Di bawah ilmu pedang Lin Bai dan Zhang Jianxing yang menakutkan, setengah jam kemudian, pegunungan Banpian Yeya dihancurkan sepenuhnya oleh Lin Bai dan Zhang Jianxing, dan keduanya mengalami beberapa luka di tubuh mereka. Ini terlalu intens. Ya Tuhan! Kedua orang ini menghancurkan setengah dari pegunungan Nightcrow. Jika aku berada di bawah pedang kedua orang ini, aku bahkan mungkin tidak bisa menahan nafas. Orang-orang di kota Zijin dikejutkan satu demi satu. Sebarkan seruannya. Tuan Muda Qiansui dan Ni Xiangen berada di pegunungan Yechou, terus-menerus menggunakan keterampilan mereka untuk menghindari sisa kekuatan dari tabrakan antara Lin Bai dan Zhang Jianxing, dan mereka tampak sedikit malu. Kedua orang gila ini, sama sekali tidak peduli dengan orang lain di sini. Ni Xiangen berkata dengan gigi terkatup sambil menghindari percikan cahaya pedang karena malu. Tuan Qiansui juga tersenyum pahit, jika saya mengetahuinya lebih awal, saya tidak akan datang untuk melihat pemandangan itu. Alangkah baiknya jika hanya melihat dinding batu proyeksi di kota emas ungu, dan tidak perlu lari. Pergi dalam keadaan berantakan. Bas. Setelah sekitar setengah jam konfrontasi sengit. Pada akhirnya, Lin Bai dan Zhang Jianxing keduanya berdiri di puncak yang tinggi.
Pedang iblis dan pedang iblis terus mengeluarkan suara pedang yang terang, dan sejumlah besar darah jatuh dari tubuh Lin Bai dan Zhang Jianxing. Saudara Dongfang, ini hampir selesai. Zhang Jianxing tersenyum tipis dan mengangkat pedang ajaib di tangannya, saya telah mempelajari ilmu pedang Anda. Sekarang mari kita putuskan hasilnya dengan satu pedang. Lin Bai terkekeh dan berkata, oke, itu dia apa maksudku. Senyuman muncul di bibir Zhang Jianxing, dan kekuatan pedang iblis tiba-tiba memenuhi udara. Lin Bai mengangkat pedang iblis dan mengarahkannya ke Zhang Jianxing. Tiba-tiba pada saat ini, Zhang Jianxing melintas dari puncak gunung, dan cahaya pedang menembus kehampaan dan mengenai wajah Lin Bai. Lautan darah berguncang dan badai telah berakhir. Lin Bai segera menggunakan keterampilan pedangnya untuk menghadapi serangan itu. Bab 1377 Siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di kota ungu emas, sejumlah besar prajurit menunggu dengan napas tertahan. Apakah ini pedang terakhir yang menentukan kemenangan atau kekalahan hari ini? Ini sangat mengasyikkan. Duel antara iblis dan iblis setiap 6.000 tahun sekali tidak mengecewakan. Sejumlah besar prajurit di kota emas ungu berkata dengan kejutan yang terus-menerus. Ketika Lin Bai melihat Zhang Jianxing mendekat dengan pedang, dia segera menggunakan skill pedangnya untuk menyerang. Zhang Jianxing terkejut ketika dia melihat ilmu pedang menarik jalur pedangnya. Dia telah melihat Lin Bai menggunakan gerakan ini untuk melawan pembunuhan 9.000 bintang Master Xing Chen sebelumnya, dan dia sangat terkejut. Rusak. Ilmu pedang Zhang Jianxing tiba-tiba berubah dan menjadi sangat tajam. Sebuah pedang melesat ke udara, menghancurkan kekuatan pedang Lin Bai, dan pedang agresif melesat langsung ke tenggorokan Lin Bai. Hati Lin Bai terguncang, dan ketika dia melihat mata Zhang Jianxing yang mendekatinya, wajahnya menjadi dingin. Yang abadi dalam pedang. Lin Bai bergoyang, dan pedang seperti mimpi meledak dari teknik pedang Lin Bai. Sebuah pedang menembus udara dan mengenai ujung pedang Zhang Jianxing. Bang! Suara keras yang mengguncang bumi terdengar, dan Lin Bai dan Zhang Jianxing keduanya terbang terbalik sejauh lebih dari 1.000 meter, dan keduanya menyentuh tanah pada saat yang sama, menciptakan lubang besar. Mata Gui Jing berubah, mengingat pedang Lin Bai, dan bertanya kepada Bao Song dengan tenang, Bao Song, apakah kamu memahami pedang Lin Bai? Bao Song menyipitkan matanya dengan tajam. Dia berdiri dan menggelengkan kepalanya sedikit, tidak. Gui Jing berkata, sepertinya tidak ada perbedaan, tapi mengapa kekuatan pedang ini begitu kuat? Bahkan Zhang Jianxing pun terlempar oleh pedang itu. Bao Song berkata, ya, untuk beberapa alasan, aku merasa pedang Lin Bai sepertinya mengandung sedikit Taoisme. Wajah Gui Jing tiba-tiba menjadi gelap saat mendengar kata-kata Bao Song. Tuan Kota Zijin, Dong Qian dan yang lainnya menghela nafas lega dan duduk. Siapa yang menang? Serangan pedang terakhir Zhang Jianxing dan Dong Fang Bai tampaknya sangat kuat. Mereka berdua tersingkir pada saat yang sama. Siapa yang menang? Banyak prajurit yang menyaksikan pertempuran dari Tuan Kota Zijin dengan suara bulat menyetujuinya. Seru. Di pegunungan Yechou, Tuan Muda Qiansui dan Ni Xiangen maju ke depan dengan sedikit malu. Lin Bai berdiri dari lubang besar di tanah, dan dengan luka di sekujur tubuhnya, dia sedikit terbang ke langit. Pada saat ini, ke arah lain, Zhang Jianxing juga terbang pada saat yang bersamaan. Keduanya saling memandang dalam kehampaan 1.000 meter, menyingkirkan pedang iblis, dan tidak berniat mengambil tindakan lagi. Master Qiansui dan Ni Xiangen melangkah maju, keduanya terlihat sedikit malu, terutama pakaian putih Ni Xiangen, yang terkoyak oleh cahaya pedang di beberapa tempat, memperlihatkan area seputih salju yang luas. Kulit, bukankah kalian berdua orang gila akan bertarung? Ni Xiangen mendekat dan bertanya dengan wajah gelap. Tuan Muda Qiansui terkekeh dan berkata, siapa yang menang? Siapa pedang terkuat? Pedang iblis atau pedang iblis? Zhang Jianxing berkata, ada pedang terkuat di dunia ilmu pedang, dan hanya akan ada yang lebih kuat pedang. Setelah pertempuran ini, Saudara Dongfang, Anda dapat dianggap sebagai pendekar pedang terkuat di kota Zijin tahun ini. Lin Bai tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, Saudara Zhang, Anda dan saya sama-sama tahu mengapa Anda mengatakan ini. Jika pertarungan berlanjut, aku tidak bisa membunuhmu, dan kamu tidak bisa membunuhku. Hasil akhirnya adalah kita berdua paling banyak kalah. Ini seri, kata Lin Bai lembut. Sebut saja ini seri. Zhang Jianxing juga sedikit mengangguk. Setelah itu, Zhang Jianxing melihat-lihat pegunungan Yeya dan terkekeh, tempat ini telah dirusak oleh kita. Ayo pergi. Saudara Dongfang, sampai jumpa lagi jika kita punya kesempatan. Setelah Zhang Jianxing selesai berbicara, dia pergi dengan anggun. Lin Bai bertanya dengan ragu, Saudara Zhang, apakah kamu tidak ingin bergabung dengan sekte ini? Zhang Jianxing menggelengkan kepalanya dan berkata, saya datang ke sini untuk menjadi penerus pedang iblis, bukan untuk bergabung dengan sekte tersebut. Selain itu, ilmu pedang yang saya lakukan, saya yakin pada dasarnya semua pembudidaya pedang yang kuat di kota emas ungu mengenalinya.
Saya pikir bahkan jika saya bersedia untuk berpartisipasi dalam perekrutan murid berikutnya, saya khawatir baik Sekte Pedang Tongtian maupun Sekte Pedang Donglan tidak akan menerima saya. Ayo pergi. Saudara Dongfang, pengundian hari ini, dan saat kita bertemu berikutnya waktu, mungkin ini bukan seri. Sosok Zhang Jianxing berangsur-angsur menjauh, perlahan-lahan berjalan keluar dari pegunungan Yechou. Tidak ada yang tahu kemana Zhang Jianxing pergi. Lin Bai memandang guru Qiansui dan Ni Xiangen dengan bingung dan bertanya, Zhang Jianxing berkata bahwa ilmu pedangnya telah dilihat oleh para master di kota Zijin, dan tidak ada sekte yang berani menerimanya. Tuan Qiansui, Nona, Ni Xiang, pernahkah kalian melihat asal-usul ilmu pedang Zhang Jianxing? Tuan muda Qiansui menggelengkan kepalanya sedikit, menunjukkan bahwa dia tidak mengetahuinya. Ni Xiangen, sebaliknya, tersenyum dan tidak berkata apa-apa, tidak menjawab, lalu mengganti topik pembicaraan dan berkata, ayo pergi, saudara Dongfang, matahari terbenam sudah mulai terbenam. Sudah waktunya kita pergi ke kota Zijin dan bergabung dengan sekte tersebut. Lin Bai mengangguk sedikit, dan segera, mereka bertiga kembali ke kota Zijin bersama. Ketika Lin Bai melangkah ke alun-alun pusat kota ungu emas lagi, Lin Bai dengan jelas merasakan bahwa mata semua orang terfokus pada Lin Bai. Ada ketakutan, kekaguman, iri hati, dan bahkan sedikit kebencian di mata mereka. Benci. Dari mana datangnya kebencian? Yang mereka benci adalah Lin Bai terlalu luar biasa. Dalam pertempuran hari ini di kota Zijin, tidak ada keraguan bahwa Lin Bai akan mengalahkan prajurit lain tanpa kemenangan apapun. Kalian bertiga akan menunggu sampai prajurit lainnya kembali sebelum melakukan seleksi putaran terakhir. Wan Yuxin melangkah maju dan berkata sambil tersenyum. Lin Bai mengangguk sedikit, duduk bersila, dan mulai merawat luka di tubuhnya. Berikutnya adalah putaran ketiga perekrutan murid, yaitu seleksi. Nantinya, 7 sekte besar akan menunjuk prajurit untuk bergabung dengan sekte tersebut. Jika ada pilihan tambahan, prajurit tersebut dapat memilih sekte yang cocok untuk dia ikuti. Setengah jam kemudian, para prajurit di pegunungan Nightcrow kembali ke alun-alun satu demi satu. Mereka semua tampak sangat malu, dan ketika mereka kembali, mata mereka menjadi sangat ketakutan ketika melihat ke arah Lin Bai. Jelas, mereka juga terpengaruh oleh sisa kekuatan Lin Bai dan Zhang Jianxing. Wan Yuxin menghitung jumlah orang dan berkata dengan tenang, oke, sekarang para pejuang di pegunungan Yechou telah kembali, mari kita mulai seleksi putaran terakhir. Gelang keberuntungan dan kekuatan spiritual di tangan Anda akan setelah Anda bergabung dengan sekte, tetua sekte Anda akan memberitahu Anda cara membukanya. Setelah perekrutan murid berakhir hari ini, misi observasi akan berdiskusi dengan banyak guru senior dan mengumumkan hasil tahun ini sebelum hari ke-15 bulan ke-12 lunar. Daftar Jenius. Setelah daftar jenius diumumkan, saya, Menara Tianbao, secara pribadi akan mengirimkannya ke sekte besar. Saya juga meminta semua prajurit untuk memperhatikan Menara Tianbao untuk mengetahuinya. Wan Yuxin mengucapkan beberapa patah kata dengan ringan. Lin Bai tidak lagi merawat lukanya, tetapi berdiri dan mendengarkan baik-baik kata-kata Wan Yuxin. Setelah Wan Yuxin selesai berbicara, dia melihat ke platform tinggi, tersenyum dan mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan Kota Zijin, senior dari 7 sekte, rekrutmen tahun ini telah mencapai babak terakhir. Mereka juga muncul di pegunungan Gagak Malam untuk memahami bakat, kultivasi, konsepsi artistik, potensi, del. Saya percaya bahwa semua senior akan memiliki perkiraan dalam pikiran mereka setelah menyaksikan pertempuran hari ini di pegunungan Yechou. Lalu jika senior dari 7 sekte besar tertarik pada seseorang, murid, kamu dapat mulai mengundang orang sekarang. Wan Yuxin berkata sambil tersenyum tipis. Begitu suara Wan Yuxin turun, Gui Jing dan Bao Song melangkah keluar hampir bersamaan, dan kekuatan pedang menyebar tanpa hambatan, mengejutkan seluruh penonton. Dongfang Bai, Sekte Pedang Tongtianku ingin menerimamu sebagai murid. Dongfang Bai, Sekte Pedang Donglanku ingin menerimamu sebagai murid. Keduanya berkata serempak. Setelah selesai berbicara, Gui Jing dan Bao Song saling memandang, dengan senyuman misterius dan tak terduga di bibir mereka. Bab 1378 100.000 putra Sekte Pedang Donglan, 100.000 pembudidaya pedang dapat membalikkan hidup dan mati. Mendengar Gui Jing dan Bao Song berdiri untuk menerima Lin Bai ke dalam sekte, seluruh tempat terkejut lagi. Lin Bai juga melihat ke arah Gui Jing dan Bao Song saat ini. Kekuatan dan bakat ilmu pedang Lin Bai yang ditampilkan di pegunungan Yechou tidak diragukan lagi menjadikannya seniman bela diri yang populer dalam konferensi pemagangan ini. Sebagai dua sekte ilmu pedang utama di Lingnan, Sekte Pedang Donglan dan Pedang Tongtian tentu saja, mereka semua ingin mengambil kultivator pedang jenius ini di bawah sayap mereka. Mendengar bahwa Gui Jing dan Bao Song sama-sama meminta Lin Bai untuk bergabung dengan sekte tersebut, Yu Yihu, Dong Qian dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka.
Dong Qian berkata dengan enggan, Dong Fangbai, sekte segel suci kami adalah sekte nomor 1 di Lingnan. Meskipun murid kami pandai bertinju dan menendang, ada juga banyak murid yang mahir dalam ilmu pedang. Jika Anda bersedia bergabung dengan suci kami sekte segel, tidak apa-apa. Dong Qian tidak ingin melewatkan Dong Fangbai, seorang kultivator pedang jenius, jadi dia berkata dengan kulit kepalanya saat ini. Meskipun Dong Qian tahu di dalam hatinya bahwa sebagai seorang kultivator pedang, Lin Bai melepaskan kesempatan untuk bergabung dengan Sekte Pedang Tongtian dan Sekte Pedang Donglan dan malah bergabung dengan Sekte Segel Suci, tetapi peluang untuk bergabung dengan Sekte Segel Suci sangat kecil. Tapi Dong Qian masih ingin mencobanya. Setelah mendengar kata-kata Dong Qian, Bao Song dari Sekte Pedang Donglan hanya bisa mencibir, Dong Qian tua, berapa banyak ilmu pedang dari Sekte Segel Suci yang kamu miliki? Sekte Pedang Donglan kami unik di negeri ini Lingnan. Ada ratusan ribu pembudidaya pedang di Sekte Pedang Dao, dan kebanyakan dari mereka adalah murid elit pedang Dao. Saya, Sekte Pedang Donglan, memiliki 100.000 pembudidaya pedang, yang cukup untuk menyaingi 1 juta murid Sekte Segel Sucimu. Bao Song berkata tanpa belas kasihan. Ketika Dong Qian mendengar ini, ekspresi dingin muncul di wajahnya dan dia menatap Bao Song. Tapi Dong Qian tahu di dalam hatinya bahwa Bao Song tidak berbohong. Kekuatan Sekte Pedang Donglan memang sangat kuat, dan jumlah murid Sekte Pedang Donglan tetap sekitar 100.000 sepanjang tahun, membuatnya terkenal di Lingnan. Seorang seniman bela diri dari Lingnan pernah bercanda berkata, 100.000 putra Sekte Pedang Donglan, 100.000 pembudidaya pedang dapat membalikkan hidup dan mati. Dengan kata lain, 100.000 pembudidaya pedang dari Sekte Pedang Donglan memiliki kekuatan untuk membalikkan hidup dan mati pemiliknya. Dan seperti rumor yang beredar di Lingnan, semua dari 100.000 pembudidaya pedang di Sekte Pedang Tenggara termasuk yang terbaik dalam ilmu pedang, dan tidak satupun dari mereka yang lemah. Setelah Bao Song memarahi Dong Gan, dia memandang Lin Bai dan tersenyum dan berkata, Dong Fangbai, Sekte Pedang Donglan kami berbeda dari Sekte Pedang Tongtian dan Sekte Sengyin. Aturan. Sekte Pedang Tongtian dan Sekte Sengyin berbeda. Bayar perhatian pada pengajaran tanpa perbedaan. Selama mereka mau berlatih dan berkonsentrasi berlatih ilmu pedang, Sekte Pedang Tongtian bersedia menerima mereka sebagai murid. Oleh karena itu, jika terus seperti ini, ilmu pedang murid Sekte Pedang Tongtian akan bervariasi hebat. Tetapi, Sekte Pedang Donglan berbeda. Sekte Pedang Donglan kami hanya menerima para jenius ilmu pedang, hanya penyihir pendekar pedang, dan semua prajurit yang dapat bergabung dengan Sekte Pedang Donglan memiliki bakat luar biasa dalam ilmu pedang. Dan Sekte Pedang Donglan kami, ini adalah sekte yang telah diwariskan selama ribuan tahun di Tanah Lingnan. Ia memiliki warisan yang mendalam dan memiliki banyak konsepsi artistik yang langka. Selama Anda bekerja cukup keras, Anda dapat memahami banyak hal. Beberapa orang di Lingnan mengatakan bahwa Sekte Pedang Donglan kita adalah Sekte Pedang Donglan ke-10. Wanzi, 100.000 ahli pedang dapat membalikkan hidup dan mati. Sebenarnya, itu benar, karena hampir semua Sekte Pedang Donglan adalah jenius. Semua orang bekerja sangat keras dan menghususkan diri dalam ilmu pedang, dan kekuatan mereka juga sangat kuat. Kamu bisa memikirkannya. Bao Song memandang Dong Fangbai dan berkata sambil tersenyum tipis. Ketika Lin Bai mendengar kata-kata Bao Song, dia memiliki pemahaman sederhana tentang Sekte Pedang Donglan. Sekte Pedang Donglan memperhatikan kata, baik. Meskipun tidak banyak murid di sekte tersebut, mereka semua adalah pendekar pedang yang kuat. Jika Anda berlatih dengan orang-orang ini, pasti akan merangsang potensi para pejuang. Yu Yihu menyeringai dan berkata, orang tua Bao Song, aku meninggalkanmu sendirian untuk mengatakan semua hal baik. Setidaknya kamu harus meninggalkan beberapa kata untuk hantu tua Guijing. Lin Bai memandang Guijing. Di masa lalu periode waktu tertentu, semua orang mengatakan Bao Song dari Sekte Pedang Donglan yang berbicara, tetapi Guijing tidak mengatakan sepatah kata pun. Guijing tersenyum saat ini dan berkata, Bao Song, apakah kamu sudah selesai? Bao Song tersenyum pahit dan mengangguk, itu dia, hantu tua Guijing, silakan saja. Guijing mengangguk sedikit dan menatap Dong Fangbai. Lin Bai juga memandang Guijing dengan rasa ingin tahu, berharap dia memperkenalkan Sekte Pedang Tongtian. Guijing berkata dengan tenang, Dong Fangbai, sebenarnya Bao Song cukup cemas dan tidak menjelaskan dengan jelas kelebihan Sekte Pedang Donglan. Izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda di sini. Lin Bai tercengang ketika mendengar Guijing mengatakan ini. Apa? Bukankah Sekte Pedang Donglan merupakan pesaing dari Sekte Pedang Tongtian? Apakah Anda masih ingin berbicara dengan Sekte Pedang Donglan sekarang? Tidak hanya Lin Bai yang bingung, tetapi semua prajurit yang hadir, termasuk Tuan Qian Sui dan Ni Xiangen, juga bingung. Guijing tersenyum dan berkata, Sekte Pedang Tongtian dan Sekte Pedang Donglan adalah dua sekte ilmu pedang yang tiada taraf di Tanah Lingnan. Sekte Pedang Tongtian memiliki keunggulan dari Sekte Pedang Tongtian,
dan Sekte Pedang Donglan memiliki kekuatan dari Sekte Pedang Donglan. Seperti yang dikatakan Bao Song barusan, hanya ada 100.000 murid Sekte Pedang Donglan. Mereka memperhatikan kata Jing saat merekrut murid. 100.000 murid Sekte Pedang Donglan, 100.000 pembudidaya pedang dapat membalikkan kehidupan dan kematian. Dan jika kamu menjadi seorang murid Sekte Pedang Donglan, berlatihlah bersama dengan semua pendekar pedang yang kuat. Semangat bersaing sang pejuang akan membuatmu bekerja keras untuk berlatih ilmu pedang. Inilah kekuatan dari Sekte Pedang Donglan. Apakah kamu mengerti? Gui Jing selesai memandang Lin Bai dan bertanya. Lin Bai mengepalkan tinjunya dan berkata, murid mengerti. Gui Jing tersenyum dan berkata, baiklah, izinkan saya berbicara tentang keuntungan dari Sekte Pedang Tongtian kita selanjutnya. Sekte Pedang Tongtian kami adalah sekte budidaya pedang terkuat di Lingnan. Sekte, warisan telah diwarisi selama ribuan tahun, dan warisan pada dasarnya sama dengan warisan Sekte Pedang Donglan. Dan Sekte Pedang Tongtian saya memperhatikan kata, mengajar, ketika menerima murid. Selama di sana adalah pejuang yang bertekad untuk berlatih ilmu pedang, mereka bisa datang menjadi anggota Sekte Pedang Tongtian kami. Seperti yang dikatakan Bao Song, Sekte Pedang Tongtian kami memiliki terlalu banyak murid, yang mengakibatkan campuran murid baik dan buruk tapi sekarang, ada banyak pendekar pedang kuat di Sekte Pedang Tongtian kita. Selama Universitas Lingnan memiliki dimanapun ada orang di lapangan, di situ ada murid Sekte Pedang Tongtian. Bawalah para prajurit menyaksikan pertempuran di Zijin Kota sebagai contoh. Setelah mengatakan ini, mata Gui Jing menjadi dingin dan dia melihat ke setengah juta prajurit di kota Zijin. Berteriak keras, prajurit dari Sekte Pedang Tongtian, berdiri. Desir, desir, desir. Pada saat ini, hampir 200.000 prajurit berdiri di kursi penonton di sekitar kota Zijin, mengepalkan tangan mereka ke arah Gui Jing memberi hormat. Zhang Mo, murid luar dari Sekte Pedang Tongtian, memberi penghormatan kepada guru Gui Jing. Kang Li, murid luar dari Sekte Pedang Tongtian, memberi penghormatan kepada senior Gui Jing. Murid luar dari Sekte Pedang Tongtian. Lin Bai menatapnya dengan kaget. Lebih dari 200.000 prajurit berdiri di sekitar, dan mereka semua adalah murid dari Sekte Pedang Tongtian. Bao Song dan Dong Gan kaget saat melihat adegan ini. Sekte Pedang Tongtian memiliki beragam ajaran dan murid di seluruh dunia. Seperti yang dikatakan Gui Jing, dimanapun ada orang di Tanah Lingnan, di situ ada murid Sekte Pedang Tongtian. Ini juga alasan mengapa Sekte Pedang Tongtian bisa menjadi sekte budidaya pedang nomor 1 di Lingnan. Fondasinya sangat dalam dan kekuatannya terlalu kuat. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jika Sekte Pedang Tongtian suatu hari menderita bencana kehancuran dan mengangkat tangannya dan menyerukan semua murid untuk kembali, saya khawatir akan ada seperti sebanyak ratusan juta. Lin Bai, Master Qian Sui, dan Ni Xiangen semuanya dikejutkan oleh aura Sekte Pedang Tongtian. Di Tanah Lingnan, dimanapun ada orang, di situ ada murid Sekte Pedang Tongtian, sungguh momentum yang sangat kuat. Gui Jing berkata sambil tersenyum pada saat ini, selain itu, Dong Fang Bai, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda. Lin Bai tersenyum dan berkata, Senior Gui Jing, tolong beritahu saya. Gui Jing terkekeh, apakah Anda sedang berlatih? 5 elemen hebat Jue. Bab 1379 5 elemen teknik guntur ilahi. Apakah kamu sedang berlatih seni 5 elemen hebat? Gui Jing bertanya sambil tersenyum. Lin Bai mengangguk dan berkata, junior ini secara tidak sengaja memperoleh keterampilan, teknik 5 elemen hebat, sebelumnya, dan keterampilan ini juga merupakan keterampilan yang sekarang diambil oleh junior ini. Gui Jing terkekeh dan berkata, karena ini adalah tuanmu Anda seharusnya mengetahui bahwa, teknik 5 elemen hebat, yang Anda latih sekarang hanyalah sebuah bagian. Lin Bai mengangguk. Gui Jing tersenyum tipis dan berkata, 5 elemen agung Jue, adalah salah satu kitab suci kuno yang diturunkan dari Sekte 5 elemen kuno. Namun, setelah runtuhnya Sekte 5 elemen, kitab suci kuno ini disaingi oleh banyak orang berkuasa. Jadi, kitab suci itu terpecah menjadi banyak bagian dan menyebar ke seluruh benua kuno. 5 elemen hebat Jue, adalah bab dasar dari 5 elemen klasik. Setelah berkultivasi untuk memadatkan pil ilahi 5 elemen, itu dianggap sudah mencapai puncak. Tentu saja kamu bisa terus berlatih, tapi efeknya akan jauh lebih buruk. Kata Gui Jing enteng. Pada saat ini, Lin Bai menyadari bahwa, 5 elemen hebat, hanyalah bab dasar dari 5 elemen klasik. Lin Bai mengepalkan tinjunya dan berkata, Senior Gui Jing mengatakan bahwa setelah saya menerobos alam Feitian, saya merasa semakin dibatasi dalam latihan teknik 5 elemen besar. Meskipun saya sudah tahu itu adalah alasan ketidaklengkapan gulir, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Gui Jing berkata sambil tersenyum. Inilah yang ingin kukatakan padamu. Sekte Pedang Tongtianku memiliki jilid kedua dari 5 elemen klasik. Gui Jing melihat ke arah Lin Bai sambil tersenyum dan berkata,
Lin Bai memandang Gui Jing dengan kaget dan berseru, "Senior Gui Jing, tahukah Anda keberadaan jilid 5 elemen klasik berikut ini?" Gui Jing melihat kegembiraan di wajah Lin Bai, dan segera tersenyum bahagia di wajahnya. Menghadapi. Saat Bao Song melihat pemandangan ini, wajahnya menjadi jelek. Gui Jing berkata dengan tenang, karena murid-murid Sekte Pedang Tongtian tersebar di seluruh dunia, banyak pendekar pedang akan membawa kembali Sekte Pedang Tongtian ketika mereka mendapatkan beberapa keterampilan yang tidak dapat mereka gunakan. Sekitar 50 tahun yang lalu, ada seorang murid A dari Sekte Pedang Tongtian, sebelum dia meninggal, menyerahkan volume kedua dari 5 elemen klasik kepada sekte tersebut. Tapi volume kedua dari 5 elemen klasik dibagi menjadi 5 taktik, dan Sekte Pedang Tongtian hanya mendapat satu di antaranya. Bernama, Teknik Guntur Ilahi Aoki. Selama bertahun-tahun, Sekte Pedang Tongtian juga telah memobilisasi murid-muridnya untuk mencari 4 teknik lainnya di volume kedua, 5 elemen klasik. Sekarang ada beberapa petunjuk, tapi saya di sini tidak nyaman untuk mengatakan lebih banyak. Gui Jing mengatakan ini, tersenyum aneh, memandang bos dari 7 sekte besar di sekitarnya, dan tidak berkata apa-apa. Volume kedua dari 5 elemen klasik, Teknik Guntur Ilahi 5 elemen. Teknik Guntur Ilahi 5 elemen dibagi menjadi 5 teknik, dan Sekte Pedang Tongtian telah memperoleh salah satunya, Guntur Ilahi Aoki. Saya berencana untuk bergabung dengan sekte tersebut setelahnya, mencoba menemukan jilid selanjutnya dari 5 elemen klasik hebat, tetapi saya tidak menyangka bahwa senior Gui Jing benar-benar menunjukkan cara yang jelas untuk saya. Karena, salah satu dari 5 taktik di volume kedua dari 5 elemen klasik, ada di Sekte Pedang Tongtian, mari kita lihat saya harus pergi ke Sekte Pedang Tongtian. Lin Bai berpikir sejenak di dalam hatinya. Gui Jing tersenyum dan berkata, saya telah menjelaskan kepada Anda pro dan kontra sekarang. Adapun apakah Anda memilih Sekte Pedang Donglan atau Sekte Pedang Tongtian, itu semua tergantung pada keputusan Anda. Setelah Gui Jing selesai berbicara, dia menunggu balasan Lin Bai. Jawaban. Bao Song juga memandang Lin Bai dengan serius. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, mengepalkan tinjunya dan berkata, Senior Bao Song, saya mengagumi para pembudidaya pedang kuat dari Sekte Pedang Donglan seperti awan. Saya sudah lama merindukan mereka. Jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya pasti akan datang ke Sekte Pedang Donglan sebagai tamu. Saya juga akan datang. Tolong jangan menolak Senior Bao Song ketika waktunya tiba. Bergabunglah dengan Sekte Pedang Tongtian. Jadi, pilihan terakhirku adalah Sekte Pedang Tongtian. Senior Gui Jing, aku bersedia bergabung dengan Sekte Pedang Tongtian. Lin Bai berkata sambil tersenyum sambil menangkupkan tinjunya. Ketika Gui Jing mendengar ini, dia sangat gembira dan berkata dengan senyuman di alisnya, Oke, Dong Fang Bai, mulai sekarang, kamu akan menjadi murid batinku di Sekte Pedang Tongtian. Hahaha. Gui Jing tertawa terbahak-bahak dan menatap Bao Song. Dan wajah Bao Song bahkan lebih jelek dibandingkan setelah makan koptis. Akhirnya, Bao Song menghela nafas pelan, Dong Fang Bai, kamu punya pilihan sendiri. Aku tidak punya hak untuk mengganggu kamu. Jika kamu cukup beruntung menjadi tamu Sekte Pedang Donglan di masa depan, aku dan Sekte Pedang Donglan secara alami akan melakukannya. Selamat datang kamu. Lin Bai menangkupkan tinjunya dan memberi hormat pada Bao Song. Kemudian, jejak kemarahan muncul di mata Lin Bai, dan dia berkata dengan tenang di dalam hatinya, Ye Jianjun, aku di sini, mari kita selesaikan balas dendam secara perlahan. Faktanya, satunya tujuan Lin Bai datang ke sini untuk berpartisipasi dalam konferensi perekrutan murid semua negara adalah untuk bergabung dengan Sekte Pedang Tongtian. Karena hanya dengan bergabung dengan Sekte Pedang Tongtian Lin Bai dapat mendekati Ye Jianjun, dan hanya dengan mendekati Ye Jianjun Lin Bai dapat yakin untuk membunuhnya. Ye Jianjun adalah target pertama yang dipilih oleh Lin Bai untuk dibunuh. Dia yang pertama, tapi dia pasti bukan yang terakhir. Lin Bai akan datang mencari 6 monster Lingnan satu per satu. Dan Ye Jianjun akan menjadi orang pertama yang mati di tangan Lin Bai. Kali ini, penerus pedang iblis yang sangat dinanti akhirnya memilih Sekte Pedang Tongtian, dan seluruh penonton tersentak. Haha, selamat kepada Sekte Pedang Tongtian karena telah mendapatkan kultivator pedang jenius lainnya. Tuan Kota Zijin berkata sambil tersenyum saat ini. Selamat, hantu tua Gui Jing, Sekte Pedang Tongtianmu menjadi lebih kuat lagi, Han Zikun juga berkata sambil tersenyum. Saat penerus pedang iblis ini benar-benar tumbuh besar, aku khawatir ketajaman Sekte Pedang Tongtian bahkan akan membuat kita gentar, Sekte Segel Suci. Selamat. Dong Qian tertawa sambil melontarkan kata-kata. Gui Jing berkata sambil tersenyum, terima kasih semuanya, terima kasih semuanya. Lin Bai telah memilih untuk bergabung dengan Sekte Pedang Tongtian, dan orang berikutnya yang paling menarik perhatian adalah Master Qian Sui dan Ni Xiangen. Pada akhirnya,
Master Qiansui memilih untuk bergabung dengan Sekte Pedang Donglan. Ni Xiangen, untuk pertama kalinya, menolak undangan dari Sekte Segel Suci dan memuja Gunung Qiao Xingyue. Ketika Gu Jianyun dan Sue Qing melihat Lin Bai bergabung dengan Sekte Pedang Tongtian, mereka berdua memilih Sekte Pedang Tongtian satu demi satu. Untungnya, Sekte Pedang Tongtian menerima murid yang dididik tanpa perbedaan. Jika tidak, dengan bakat Gu Jianyun dengan Sue Qing, akan sangat sulit untuk bergabung dengan Sekte Pembudidaya Pedang nomor 1 di Lingnan. Di lapangan, satu-satunya seniman bela diri yang jenius di tingkat master muda telah menetap. Berikutnya adalah si jenius di anak tangga kedua. Menghadapi para jenius di tangga kedua, para bos dari 7 sekte besar jelas tidak begitu antusias seperti mereka terhadap para jenius di langkah pertama. Jika Anda bersedia melakukannya, Anda bisa melakukannya, tetapi jika Anda jangan, lupakan saja. Segera, lebih dari 3.000 orang di kota ungu emas yang datang dari pegunungan Nightcrow atau kembali dimusnahkan oleh 7 sekte besar. Kriteria Sekte Pedang Tongtian untuk menerima murid adalah selama Anda ingin berlatih ilmu pedang, Sekte Pedang Tongtian tidak akan menolak siapapun yang datang. 3 jam kemudian, perekrutan murid selesai, dan semua prajurit yang berpartisipasi dalam perekrutan memiliki sekte. Penguasa kota emas ungu berdiri pada saat ini dan berkata sambil tersenyum, saya telah menyiapkan jamuan makan di kota emas ungu. Setiap orang dapat makan dan minum sebelum berangkat. Selain itu, kota emas ungu juga akan dibuka untuk 3 orang bulan. Meskipun perekrutan murid telah berakhir, tapi selama 3 bulan ini, kota Zijin tidak akan mengusir siapapun. Setelah 3 bulan, kota Zijin akan ditutup lagi. Penguasa kota Zijin berkata sambil tersenyum. Teman kecil Dongfang Bai, saya juga sangat tertarik dengan pedang iblis di tangan Anda. Bisakah Anda mengikuti saya ke rumah Tuan Kota untuk membicarakannya? Tuan Kota Zijin berkata kepada Lin Bai sambil tersenyum saat ini. Lin Bai tercengang saat mendengar ini. Mungkinkah penguasa kota Zijin juga menyukai pedang iblis dan ingin mencurinya? Ketika Gu Yijing mendengar ini, matanya berputar dan dia berkata, Dongfang Bai, silakan. Penguasa kota Zijin juga merupakan tokoh terkenal di Lingnan. Tentu saja, dia tidak bisa menindas yang kecil dan mengambil pedang iblismu. Tapi penguasa kota Zijin, Dongfang Bai sekarang adalah murid dalam dari Sekte Pedang Tongtianku, jika dia dirugikan dengan cara apapun di rumah Tuan Kota. Gu Yijing mengakhiri kata-katanya dengan sedikit rasa dingin di wajahnya. Kata-kata, penguasa kota Zijin tersenyum dan berkata, Gu Yijing, menurutmu apakah aku tipe orang yang suka menindas orang kecil? Bab 1380 Ibu Lin Bai. Li Subai. Gu Yijing dan penguasa kota Zijin datang dan pergi dan terjerat beberapa saat. Gu Yijing mengangguk ke arah Dongfang Bai, menunjukkan bahwa Dongfang Bai bisa pergi dengan tenang. Dia menyerahkan jimat transmisi kepada Lin Bai, setelah kamu keluar dari rumah Tuan Kota, gunakan jimat transmisi untuk menemukanku, dan kemudian kita akan kembali ke Sekte Pedang Tongtian bersama-sama. Lin Bai menangkupkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, iya. Lin Bai menerima jimat transmisi, berbalik dan berjalan menuju istana Tuan Kota. Pada saat ini, penguasa kota Zijin melintas dan menghilang dari platform tinggi. Di kota emas ungu, perjamuan diadakan selama 3 hari 3 malam, dan banyak prajurit yang merayakannya pada saat ini. Pada perjamuan tersebut, topik yang paling banyak dibicarakan adalah ahli pedang dari 2 pedang iblis dan daftar jenius yang akan segera diumumkan. Tetapi pada saat ini, Lin Bai tidak memiliki banyak kekhawatiran dan berjalan menuju rumah Tuan Kota. Rumah Tuan Kota di kota Zijin kosong, dan tidak ada pelayan atau pelayan di dalamnya. Lin Bai berjalan langsung ke istana Tuan Kota, interiornya gelap, membuat Lin Bai merasa suram seolah-olah dia telah melangkah ke dunia bawah. Lewat sini. Tepat ketika Lin Bai bingung, suara penguasa kota emas ungu bergema di telinga Lin Bai. Lin Bai mendengar suara itu, mencari arah suara itu, dan berjalan mendekat. Tidak lama kemudian, Lin Bai datang ke aula utama, melangkah ke gerbang, dan melihat penguasa kota Zijin duduk bersila di aula utama yang kosong dan menakutkan. Saat Lin Bai masuk, penguasa kota Zijin mengangkat tangannya dan langsung menutup pintu aula. Lin Bai tercengang sepertinya ada yang salah dengan penampilan Tuan Kota Zijin. Lin Bai berjalan mendekat dan melihat penguasa kota emas ungu menatap lurus ke matanya. Dongfang Bai memberikan penghormatan kepada penguasa kota Zijin. Lin Bai mendatangi penguasa kota Zijin, menangkupkan tinjunya dan membungkuk untuk memberi hormat. Penguasa kota Zijin berkata, duduklah. Lin Bai perlahan duduk di depan penguasa kota Zijin dengan senyuman di wajahnya. Penguasa kota emas ungu tersenyum dan berkata, apakah kamu benar-benar menyukai topeng di wajahmu sekarang? Ding! Lin Bai sedikit terkejut saat mendengar kata-kata pertama yang diucapkan oleh penguasa kota Zijin. Mungkinkah penguasa kota Zijin mengetahui penyamarannya? Mustahil. Lin Bai bahkan tidak sepenuhnya memahami teknik penyamaran hantu, jadi bagaimana penguasa kota Zijin bisa melihatnya?
Lin Bai menahan keterkejutan di hatinya, ekspresinya tidak berubah, dan dia berkata sambil tersenyum, mengapa kamu berpura-pura? Penguasa kota Zijin tersenyum diam-diam, berhenti berpura-pura, Lin Bai. Klik. Ketika Lin Bai mendengar penguasa kota Zijin memanggil nama aslinya, pupil matanya tiba-tiba menyusut, kekuatan pedang di tubuhnya mulai mengalir, dan niat membunuh terpancar dari tubuh Lin Bai. Lin Bai sekarang tidak tahu apakah penguasa kota Zijin adalah musuh atau teman. Jika penguasa kota Zijin berada di pihak 6 monster Lingnan, maka akan sangat berbahaya jika Lin Bai ketahuan. Penguasa kota Zijin berkata, saya mendengar bahwa Anda meninggal. Kemana saja Anda selama 2 tahun terakhir ini? Lin Bai memandang penguasa kota Zijin, matanya menyipit, dan suaranya rendah, siapa kamu? Siapa aku? Haha, haha. Penguasa kota Zijin menengadah ke langit dan tertawa, tawanya penuh kesepian dan kesedihan. Kemudian dia memandang Lin Bai dan berkata dengan ringan, tahukah kamu siapa dan bagaimana kamu mendapatkan namamu? Mengapa kamu dipanggil Lin Bai? Nama yang sangat biasa. Tuan kota Zijin bertanya sambil tersenyum tipis. Lin Bai menggelengkan kepalanya. Penguasa kota Zijin tersenyum dan berkata, nama ayahmu adalah Lin Duo, dan nama ibumu adalah Li Subai. Ambil nama keluarga ayahmu dan nama ibumu. Lin Duo, Bai Li Subai. Ini namamu, Lin Bai. Penguasa kota Zijin memandang Lin Bai dan berkata sambil tersenyum. Ketika Lin Bai mendengar ini, matanya membelalak seolah disambar 5 petir, dan semua bulu di tubuhnya mulai menghitung mundur, dan dia berseru, apakah kamu kenal orang tuaku? Di mana mereka? Nama ibuku Li Subai. Di mana dia? Kemana ayahku pergi? Lin Bai bertanya buru-buru. Penguasa kota Zijin memandang Lin Bai sambil tersenyum dan berkata dengan ringan, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda telah tumbuh begitu besar. Omong-omong, ketika saya pertama kali melihat Anda baru berusia 1 bulan. Lin Bai, kamu tidak harus. Benar, aku waspada dan aku tidak akan menyakitimu. Sebaliknya, aku menunggumu. Lin Bai memandang penguasa kota emas ungu dengan bingung dan bertanya penasaran, apakah kamu menungguku? Apa yang kamu tunggu untuk aku lakukan? Tuan kota emas ungu tersenyum. Ya, aku menunggumu. Bukan hanya aku yang menunggumu, ada banyak orang yang menunggu menunggumu keluar dari Lingdong, keluar dari perbatasan segala negara, ke Dongsu, kemana kamu harus pergi? Lin dengan ekspresi tegas di wajahnya, Bai Jin memandang Tuan kota Zijin, kemana seharusnya aku pergi? Tuan kota Zijin berkata dengan ringan, ayo. Haha, masih terlalu dini untuk memberitahumu hal ini sekarang. Tunggu sampai kamu memiliki cukup kekuatan. Ayo bicara. Kamu bisa menanyakan beberapa pertanyaan padaku sekarang. Jika saya bisa menjawabnya, saya akan mencoba yang terbaik untuk menjawabnya. Saya tahu Anda punya banyak pertanyaan. Penguasa kota Zijin berkata sambil tersenyum. Lin Bai berpikir sejenak dan berkata, di mana orang tuaku? Tuan kota Zijin berkata, saya tidak tahu. Lin Bai bertanya lagi, apakah orang tuaku masih hidup atau sudah meninggal? Tuan kota Zijin berkata, saya tidak tahu. Kota emas ungu berkata, menunggumu untuk membalas dendam. Lin Bai bertanya, balas dendam. Lalu siapa musuhku? Setelah mendengar ini, penguasa kota Zijin terdiam sejenak, lalu berkata, saya tidak tahu. Lin Bai mencibir, kamu tidak tahu, atau kamu tidak ingin mengatakannya. Setelah mendengar ini, penguasa kota Zijin terdiam. Kemudian dia tersenyum dan berkata, aku tidak memberimu kesempatan untuk bertanya. Lin Bai berkata dengan wajah penuh amarah, aku keluar dari Lingdong dan bekerja sangat keras selama ini. Aku hanya ingin menemukanku orang tuaku, kenapa kamu tidak katakan padaku? Tuan kota Zijin berkata dengan dingin, karena kamu terlalu lemah, memberitahumu hanya akan melakukan hal-hal buruk, mungkin, ketika aku memberitahumu hal-hal ini hari ini, kamu akan mati besok. Lin Bai dia berkata dengan dingin, terlalu lemah. Lalu seberapa kuat aku harus menjadi? Hanya kamu yang bisa memberitahuku. Setelah mendengar ini, penguasa kota Zijin mengerutkan kening dan berkata, setidaknya tunggu sampai kamu memiliki kekuatan untuk menghancurkan kekaisaran Qinglong. Hancurkan Qinglong kekaisaran. Kekaisaran? Mengapa saya harus menghancurkan kekaisaran Qinglong? Lin Bai bertanya. Penguasa kota Zijin tersenyum dan berkata, karena ayahmu Lin Duo dan ibumu Li Subai diturunkan ke kondisi ini, itu semua adalah akibat dari Long Ling Qiao, kaisar kekaisaran Qinglong. Apakah kamu puas dengan jawabanku? Tanya penguasa kota Zijin. Kaisar kekaisaran Qinglong. Long Ling Qiao. Lin Bai memandang penguasa kota Zijin dengan bingung. Penguasa kota Zijin tersenyum dan berkata, Lin Bai, ketika kamu memiliki kekuatan untuk menginjak-injak kaisar kekaisaran Qinglong ini di bawah kakimu, aku akan memberitahumu tentang ayahmu. Tentu saja, kamu juga bisa bertanya dari Long Ling Qiao. Mulut tanyakan padanya, dia lebih tahu dariku.
Aku sudah mengatakan bahwa orang tuamu jatuh ke keadaan ini semua karena Long Lingqiao. Jika bukan karena dia, bagaimana Lin Duo bisa begitu anggun saat itu dan status ibumu Li Subai begitu hebat? Bagaimana bisa itu mungkin? Kata penguasa kota Zijin. Ada kemarahan dan permusuhan di wajahnya. Kata-katanya terucap dari bibirnya, namun pada akhirnya dia tidak mengatakannya. Penguasa kota Zijin menekan amarah di dalam hatinya dan berkata dengan wajah tenang, yang harus kamu lakukan sekarang bukanlah marah, tapi bersabar. Kamu adalah harapan terakhir Lin Duo dan Li Subai, dan juga harapan terakhir kami. Hanya Anda yang dapat membawa bendera ini. Bangunlah. Hal terpenting yang harus Anda lakukan sekarang bukanlah menyelesaikan masalah, tetapi bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan Anda, menerobos wilayah Feitian, menerobos orang suci Yin, Yang Shen, dan bahkan menerobos ke tingkat kehidupan dan kematian yang lebih tinggi, kematian dan pemberontakan, dan bercita-cita ke puncak. Hanya ketika Anda memiliki kekuatan untuk melangkah ke puncak dunia kuno ini, bisakah kamu menyatukan kembali keluargamu? Sabar. Apakah kamu mengerti? Penguasa kota emas ungu menepuk bahu Lin Bai dengan sungguh-sungguh. Lin Bai berdiri dengan marah, dengan wajah dingin, dan berkata, terima kasih Tuan Kota Zijin karena telah menunjukkan jalannya. Karena Tuhan tidak mau memberitahuku, maka Lin Bai tidak punya pilihan selain pergi mencari Long Lingqiao. Jangan khawatir, Tuan Kota, saya tidak menyukainya. Orang-orang yang termotivasi oleh ambisi mereka sendiri, ketika saya berdiri di depan Long Lingqiao, saya pasti sudah membuat semua persiapan. Saya akan membuka gigi Long Lingqiao dan biarkan dia menceritakan segalanya tentang ayahku dengan mulutnya sendiri. Saatnya membalas ketika ada musuh, dan ketika ada ketidakadilan, balas ketidakadilan. Jika penguasa kota tidak punya pekerjaan lain, maka Lin Bai akan pergi. Lin Bai menangkupkan tinjunya dan memberi hormat, lalu berbalik dan berjalan keluar aula. Penguasa kota Zijin melihat ke belakang Lin Bai dan tersenyum diam-diam, dia seperti ayahnya, nakal dan sulit diatur. Ketika dia sampai di pintu masuk istana, Lin Bai berhenti dan bertanya, ngomong-ngomong, Tuan Kota Tuhan, apakah Anda mengenalinya? Su Yanhua. Setelah mendengar ini, penguasa kota Zijin tersenyum penuh minat dan berkata, saya mengenal Anda, Su Yanhua memiliki seorang putri seusia dengan Anda, bernama Su Xianmei. Saat itu, Su Xianmei lahir 3 hari lebih awal darimu. Lin Duo dan Su Yanhua juga setuju, aku sudah memesankan ciuman bayi untukmu. Klik. Mendengar perkataan Tuan Zijin, Lin Bai merasakan petir lain di atas kepalanya. Saudari Su adalah putri Su Yanhua. Mata Lin Bai membelalak. Penguasa kota Zijin tersenyum dan berkata, itu benar, apakah kamu tidak melihat Su Xianmei, yang sedang berciuman dengan bayimu, ketika kamu berada di Lingdong? Lin Bai tercengang, seolah-olah dia ketakutan. Penguasa kota Zijin terkekeh dan berkata, sepertinya baik Su Yanhua maupun Su Xianmei tidak mengungkapkan identitas mereka kepadamu. Lin Bai, jangan pernah memikirkannya, sebagai utusan patroli Menara Tianbao, dengan seperti itu berstatus tinggi, bagaimana dia bisa berada di wilayah semua negara? Bahkan jika dia datang ke wilayah semua negara, bagaimana dia bisa pergi ke Lingdong? Bahkan jika dia pergi ke Lingdong, mengapa dia pergi ke kerajaan Shenwu, negeri di mana burung tidak bertelur? Bahkan jika dia pergi ke kerajaan Shenwu, ada ribuan kota di Shenwu, mengapa dia pergi ke kota Lingqi Lin Duo untuk menjadi pemilik Menara Tianbao kecil? Tuan Kota Zijin berkata sambil tersenyum. Ketika Lin Bai mendengar apa yang dikatakan penguasa kota Zijin, dia teringat ketika Lin Bai dan Su Xianmei bertemu untuk pertama kalinya, Su Xianmei mengungkapkan identitasnya sebagai pemilik Menara Tianbao. Tapi sekarang setelah penguasa kota Zijin mengungkapkannya, Lin Bai berpikir kembali dengan hati-hati. Dengan statusnya, bagaimana dia bisa berada di kota Lingqi? Lin Bai ingat ketika Lin Bai berada di kota Lingqi, dia adalah pemilik Menara Tianbao. Lin Bai pergi ke pelelangan, 5 elemen besar, dan Su Xianmei kebetulan menjadi tuan rumah pelelangan di kota Hanshan. Saat Lin Bai pergi ke Laut Cina Timur, Su Xianmei pergi ke Laut Cina Timur. Setelah Lin Bai pergi ke Miracle Ridge, Su Xianmei juga pergi ke Miracle Ridge. Apakah ini semua tidak disengaja? Atau lebih tepatnya, Su Xianmei mengikuti Lin Bai sepanjang jalan. Kemanapun Lin Bai pergi, dia akan berada di sana. Mengapa? Lin Bai memandang penguasa kota Zijin dan bertanya lagi. Penguasa kota Zijin berkata, sudah kubilang, ada banyak orang yang menunggumu untuk membalas dendam, dan Su Yanhua serta Su Xianmei adalah salah satunya. Ngomong-ngomong, kamu dan Su Xianmei berhubungan sebagai anak-anak, dan kamu adalah milik Lin Duo. Kamu adalah putra satu-satunya, dan masa depanmu berbahaya serta tidak dapat diprediksi. Kamu dan Su Xianmei mencari waktu untuk menyelesaikan masalah dengan cepat dan meninggalkan keturunan keluarga Lin. Jika terjadi sesuatu padamu, kami tidak bisa biarkan saudara Lin Duo mati. Su Xianmei, benar. Saya telah melihat gadis kecil itu masih sangat muda sekarang,
dengan kulit putih, cantik, dan sosok anggun. Saya tidak percaya Anda tidak tergoda setelah melihatnya, kata penguasa kota Zijin sambil tersenyum. Wajah Lin Bai menjadi dingin dan dia berjalan keluar aula, bukankah ada orang baik di kota Zijin ini? Lin Bai pergi. Penguasa kota Zijin menyaksikan Lin Bai pergi, senyuman di wajahnya menegang, dan dia berkata dengan ringan, Saudara Lin Duo, Su Bai, putramu akan datang. Anda harus menunggu kami akan datang.